Tuhan tidak bisa kita bilang Ya, seperti kalau yang Bapak di nggak Islam bisa bilang. menjelaskan, ngapain Ya, ngomong dari tadi? Ya ampun, kirain. Kalau Bapak bilang kita nggak bisa, pada akhirnya kita tidak bisa memahami Tuhan. Ngapain Pak iya. jelasin ke saya Tritunggal dari tadi? Mending Bapak diam dari tadi. Kan banyak pertanyaan saya. Bapak menjelaskan, saya timbul pertanyaan. Bapak jelaskan lagi, saya timbul pertanyaan. Terus tiba-tiba ketika pertanyaan tidak terjawab, kita tidak bisa memahaminya. Ngapain Bapak jelaskan dari awal? Capek Eike. Ayolah lomba renang aja kita ke Begini, tidur yuk. kau kan pakai akal untuk Oh iya, pakai akal dong. Pakai akal dong ya, saya. Tapi kalau Pak, saya jangankan saya pilih juga- Tuhan, Pak. Wait, shh, Bapak, jangankan pilih Tuhan ya, pilih calon laki aja saya pakai akal, Pak. Saya nggak mau punya laki Iyalah. pelin-pelan. Dengar dulu, Kita dengar. semua- Saya nggak mau punya laki yang menyamar-nyamar, Pak. Tiba-tiba saya punya suami, dia terlihat laki-laki, malam-malam dia nyamar jadi perempuan, Pak. Saya buang itu laki-laki, Pak. Ini apalagi saya punya Tuhan, dan dari roh, kemudian nyamar jadi manusia, Pak. Gimana saya mau punya Tuhan kayak gitu? Saya pakai Iya. akal. Jangankan memilih Tuhan, memilih Iya. laki, saya pakai akal dan hati saya. Jadi kalau ada laki yang mau jadi laki saya, aku menyayangimu Rifa. Oh iya kau sayang sama aku. Tiba-tiba anak, demi menyayangimu ku sembelih kepala anakmu ya, ginjalnya ku kasih buat jual untuk sayangku padamu. Kau psikopat. Saya kalau mau melihat, jangankan Tuhan, milih laki aja. Saya kalau seandainya dia mengatakan dia laki-laki, aku adalah laki-laki tulen. Hah, iyakah laki-laki tulen kau? Malam-malam jadi Susanti kau, berubah jadi menyamar jadi perempuan. Ku buang, aku sentil ginjal kau sana. Jauh-jauh, jauh-jauh. Nggak perlu aku belaki sama orang kayak kau. Apalagi punya Tuhan. Jadi kalau Iya, Bapak bertanya kepada iya. saya berakal, betul, saya harus berakal. Jangankan memilih Tuhan, memilih laki, Iya, memilih apapun, saya pakai akal. Nah. Itu akalnya Rifa kan, memang saya harus Oh iya dong, menghargai. masa saya harus Saya pakai akal juga- Bapak yang kayak gitu? Saya, Nggak mau lah. saya juga pakai akal loh. Artinya begini. Gimana Kalau Bapak mau kita- pakai akal? Bapak percaya ada Tuhan yang absolut mutlak sebagai Tuhan, tapi mengikuti kehendak Tuhan lainnya. Akal Bapak di mana Bapak letakin itu? Oh tidak seperti itu pikiran kamu Rifa. Bapak yang bilang tadi Ya, Yesus itu adalah begini. Tuhan yang mengikuti kehendak Bapak. Sementara Bapak bilang dia adalah Tidak- Tuhan. Tidak itu Gimana tidak ini, Pak? seperti itu kata Astagfirullah. Yesus. Kata Yesus di dalam ketika dia berkarya semasa dia ada di Udah, dunia. Bapak menang lagi udah. Saya kalah ya, saya kalah ya. Bapak menang. Saya Ya, kalah. kamu udah nyamar. Udah, saya kalah, saya kalah. Semasa Saya- dia yang lain, berkarya dan gantian. dia berkata, bukan saya yang berkata, tapi saya mau bilang kamu. Iya. Yo, Iya. Karena kamu, iman kamu tidak Iya, bisa iya. sama dengan iman saya. Enggak kita Yang nggak kamu- nyamain beda. Tuhan kamu yang kamu imani itu Allah Iya, SWT. betul. Iya, Allah Tapi Subhanahu kalau wa taala. Tuhan kami yang kami imani, Bukan itu SWT, bukan punya- SWT Tuhan kalian. bukan WST. Bapa, Bukan. Anak dan Roh Kudus. Tuhan kami itu, Jadi, ya inilah bedanya. Pak, Bapak udah panjang kali lebar kayak di gereja aja. Bapak Tuhan kami itu Subhanahu wa taala, Maha Suci dan Maha Tinggi. Bapak Tuhan Bapak bukan SWT. Tuhan Bapak tidak Maha Suci dan tidak Maha Tinggi. Buktinya dia keluar dari vagina Maria dan dia mengecil. Memang beda Tuhan kita, nggak apa-apa. Silakan Bapak sembah Tuhan itu ya. Udah, saya mau dengan yang lain dulu ya. Ada Ca ini dari tadi pengen naik. Udah Bapak saya kalah, udah Bapak menang. Nanti Bapak sama Cak Tata aja pendalaman ilmu apa aja ya. Udah saya udah pakai bendera putih nih. Kalah ya Bapak menang ya. Udah ya. Oke, Ca silakan Ca. Ya, Bapak kita lomba renang aja sampai ketiduran nanti. Saya sama Ca aja. Ca silakan, muslim atau non muslim? Saya kalah ya teman-teman ya. Unirifa kalah sama. Ada 2 orang Kristen yang mengalahkan saya ya. Tadi bapak-bapak tadi sama bapak-bapak yang ini ya. Pokoknya kalau saya sama bapak-bapak saya kalah ya. Ya, Bapak menang, saya kalah. Oke? Tepuk tangan dulu dong. Kasih dong aplaus, Bapak ini menang. Tuhannya adalah Tuhan yang mengikuti kehendak Tuhan lain. Ya, lanjut Ca. Saya kalah ya. Catat, tolong direkam. Saya kalah kepada 2 orang bapak-bapak ya. Yang satu adalah bapak-bapak yang punya 3 Tuhan, 3 Allah. Yang satu lagi adalah bapak-bapak yang Tuhannya mengikuti kehendak Tuhan lain. Dulu Pak Adi, demi dulu Pak Adi. Ya, Ca, silakan. Muslim atau non muslim? Non muslim kak. Ya, silakan Ca, bertanya. Aduh, saya itu gampang melupakan orang yang saya cintai aja. Tidak mudah melupakan orang yang saya cintai. Kalau nggak saya cintai, saya gampang melupakan. Ya, silakan. Begini kak, aku mau nanya aja. Menurut kakak, agama itu bisa dilegalkan atau enggak? Oh bisa dong, agama itu bisa dijelaskan dengan akal. Agama itu dari kata A, tidak, gama, kacau. Gimana nggak pakai akal kalau kita seandainya ngikuti aturan? Aturan itu diikuti dengan akal. Masa kalau ada aturan gini, "Hei Rifa, kamu harus jalan pakai kedua tangan." Aturan datang dari pemerintah. Loh,
Kok bisa? Terus aku nggak pakai akal, karena aku pakai akal aku Iya, ikuti iya, aja udah, gitu stop, kan, nggak stop, Kak. mungkin. Ya. Udah. Logika sederhananya gini aja kak. Kita kan kakak bilang kan agama itu bisa dilogikakan kan. Ya. Di agama kakak ada surga dan neraka nggak? Ada dong surga dan neraka. Oke, berarti kakak itu kan berarti secara logikanya kan lebih rugi daripada orang yang nggak punya agama. Ya nggak? Kenapa? Karena kakak kan dikasih dua pilihan antara surga dan neraka. Kalau kakak mati nanti dia yakin rupanya kakak masuk surga. Kan kalau kakak masuk neraka Iya. kakak rugi berarti dalam bertuhan. Ruginya di mana? Ya ruginya di mana kalau punya Ya dua kakak pilihan kan surga masuk dan neraka. Ya terus orang nggak beragama masuk kemana? Ya itu kan urusan orang itu. Orang itu kan berarti nggak perlu dilogikakan agama kan. Contohnya contoh. Ya gimana contoh lain gimana gini. dia mau melukiskan agama orang dia nggak punya agama? Gimana sih lu ini? Yaudah, Ini premis itulah. apaan sih? Dengar Belajar dulu, dulu lah Kak. bawa premis. Nih, Dengar. tunggu dulu. Premismu ini apa coba nih? Saya ajarkan kamu cara rugi dalam beragama kan? Apa ini? Rugi dalam beragama ruginya apa? Rugi apa? Rugi mental, Berarti kakak dikasih rugi dua rugi pilihan uang. dong. Berarti Iya, kakak dikasih emang, dua dia kan- pilihan dong. Ya dikasih dua pilihan terus. Nah, terus? Ya udah berarti kalau kakak belum tentu masuk surga kan berarti masuk neraka kan? Iya, terus masalahnya apa? Itulah logika sederhana. Berarti kakak rugi dong masuk neraka. Kakak Ya dibakar. ruginya apa? Ya rugi lah Dibakar kalau api, masuk terus neraka. tersisa. Makanya jangan masuk neraka. Yang mau masuk neraka siapa? Apa Terus sih? apa bedanya Apa sama sih yang ini? bertuhan? Ca, apalah Ca? Nggak sampai logika Ca, kakak, makan kan? dulu lah. Logika apa? Logika artinya apa? Contoh lainnya gini aja deh kak. Enggak, logika itu artinya apa? Coba jelaskan kepada saya. Logika adalah Logika itu kan pola pikir kan. Bagaimana kakak bisa mempola pikir terus apa yang menjadi kehendak Tuhan? Nah, coba secara rasional di mana ada kerugian ketika kita dikasih dua pilihan? Ruginya di mana? Rugi Secara lah Kak, rasional. kalau misalnya masuk surga. Ya ruginya apa? Rugi Gini kakak loh. kalau masuk neraka dengan Rugi orang yang kau ya, tidak beragama. rugi kau ya. Kalau cuma bilang gini, rugi kau Sekarang ya. gini, Tapi dengar, orang dengar. diam dulu. Ini Ca, Dengar dulu, kalau Kak, kau biar kakak ingin ngerti. Biar kakak gimana ngerti saya dengan mau mendengarkan penjelasanku. orang yang tidak mengerti tentang logika? Apa yang mau kudengarkan darimu? Kau bilang aku rugi. Aku nggak ngerasa rugi. Kau yang bilang aku Berarti rugi kan kakak aneh. rugi daripada orang yang tidak Ya rugi beragama atau apa? ateis. Ruginya apa? Orang Ruginya ateis kan apa? tidak percaya dengan Tuhan kan? Ya orang ateis tidak beragama. Terus Oke. mereka lebih nggak rugi Tidak daripada percaya aku. Dari dengan mana Tuhan, kau tahu? Nah, dari mana kau? Justru Lebih rugi lah, orang ateis. orang itu secara logika sederhana berarti kakak lebih rugi karena kakak dikasih dua pilihan antara surga dan neraka, sedangkan orang ateis nggak ada dipilih dengan apa-apa. Iya, terus orang ateis itu dari mana kau buktikan kalau mereka tidak rugi? Apa alasan mereka tidak dikatakan rugi? Untuk urusan kehidupan selanjutnya itu kak dengan orang ateis, aku kebetulan karena nggak Ya, ateis jadi aku. tunggu dulu. Dari mana kau bilang dia rugi orang ateis? Ini apa sih nih orang nih ngomong nggak jelas kayak ngumur-kumur? Kan kau bilang saya rugi karena saya dikasih pilihan surga. Ateis tuh Oke, rugi karena gini nggak aja, punya gini aja. pilihan, nggak punya apa-apa. Ini tunggu dulu deh. Ini orang nih ya. Ih, gue Kita colok kasih juga lo ya pilihan. lama-lama Aku ya. kasih contoh lain kak, gini aja. Mana yang lebih rugi? Orang yang diberi atau orang yang tidak punya pilihan? Ini logika nih. Mana yang rugi? Orang yang punya pilihan dengan orang yang tidak punya pilihan. Mana yang rugi? Yang Nggak punya pilihan. tidak punya pilihan. Yang tidak punya pilihan itu rugi. Enggak, lebih rugi Saya yang aku dikasih tanya pilihan. sama kamu. Karena dia disuruh memilih. Iya, itu dasarnya Bukan apa? memilih. Dasar logika apa yang mengatakan orang yang punya pilihan itu rugi ketimbang orang yang tidak punya pilihan itu tidak rugi? Itu dasar logika apa? Contoh, ku kasih pilihan antara mobil dan rumah. Orang nggak ku kasih rumah dan mobil. Mana yang rugi? Orang yang ku kasih pilihan mobil dan rumah Nggak bisa atau orang Kak yang tidak? analogikan secara kayak gitu Loh, kak. Itu kan nggak ini bisa, Kak, kan Kak, analoginya analogikan. orang dikasih pilihan dan orang yang tidak dikasih pilihan. Orang lebih rugi orang ateis yang dikasih tidak. pilihan. Loh, lebih kenapa rugi orang dia yang dapat dikasih rumah? pilihan, Kak. Setidaknya Karena dia dia dapat mau- rumah kok dia rugi? Itu udah pasti hukum. Duh hukum ya pasti. ampun. Nggak ada Orang hukum Kristen pasti kalau di ngomong sama matematika. saya Selain tolong dulu. matematika. Ada gini. Ada syarat yang saya letakkan kepada diri saya dan hari ini saya harus tunjukkan syarat itu ya. Syarat ngobrol dengan saya harus bisa bedakan Tuhan dan manusia dulu. Kalau bisa bedakan baru ngobrol dengan saya. Bisa bedakan Tuhan manusia nggak? Bisa. Oke, apa itu Tuhan? Tuhan itu mah segalanya, dia yang menciptakan alam semesta ini. Sedangkan manusia dikasih pola pikir dan dibatasi pola pikir itu tanpa harus mengurusi yang menjadi urusan Tuhan. Makanya manusia dikasih batas logika. Dengan itu agama Apa tidak yang bisa kau bilang ini di mana tertulis ini? Nih orang ngomong panjang kali lebar nggak jelas, omong kayak itulah ilmu, kumur-kumur. itulah ilmuku kak. Apa ilmu apa itu? Ilmu apa ilmumu itu? Kakak Ilmu nggak tahu tahu. sudah itu kan. Nggak tahu bisa aku siapa kakak kau. logikakan Memang agama, nggak tahu Kak. aku. Kakak Bukan nggak nggak bisa logikakan melogikakan agama. Sejak kapan agama nggak bisa dilogikakan? Woi. Sekarang gini Tanya kak. dulu. Sekarang gini. Apa ini sekarang gini? Saya tanya dulu. Dengar dulu aku. Saya udah bilang. Sebelum kau dengarkan omonganmu, kau harus bedakan dulu apa Tuhan mana manusia. Nah sekarang aku tanya, Tuhan itu adalah? Ku catat ini. Dia yang menciptakan alam semesta ini. Dia Pencipta. Manusia adalah? manusia yang diciptakan. Manusia ciptaan. Tuhan, Yesus itu manusia atau Tuhan? Dia itu Tuhan. Dia itu
Hakikatnya Tuhan, tapi macet kau. kepribadiannya manusia. Ini kau yang penipu. Kau bilang sama aku tadi, kakak, Tuhan itu adalah pencipta. Manusia adalah ciptaan. Lalu ketika ku tanya Yesus itu apa, bingung kau. Kau nggak usah. Kau malu kau, ragu kau, malu kau jadi Kristen. Jadi Kristen, malu. Bukan ragu. Kita ke pondasi dasar aja, Kak. Tadi Kakak ini pondasi dasar itu adalah hakmu bicara sama saya kalau kau bisa bedakan Tuhan dan manusia. Kalau nggak bisa, kau jangan ngomong sama aku. Sekarang aku tanya. Kalau logika aku bilang, apa itu agama? Arti agama apa? Kakak yang melogikakan agama kan? Ya, agama artinya apa? Memang agama bisa dipahami dengan logika? Menurutku pribadi aku ya. Dengar dulu aku Ini orang udahlah gagap ngomong nggak jelas. Udah yang lain. Saya paling anti ngomong sama orang sotoy nggak ngerti apa-apa, bedain Tuhan sama manusia aja nggak bisa. Mending aku ngomong sama bapak-bapak tadi lah, kalah aku nggak apa-apa. Ini ngomong sok pintar, logika ngomong apa? Beserak omonganmu, nggak jelas, nggak sistematik, nggak ngerti aku. Apa kau bilang kalau orang Islam diberikan pilihan, orang ateis itu nggak rugi? Apa kau ini? Assalamualaikum. Alaikum. Si Peri sawah nih lagi nggak tobat-tobat juga. Apa lagi Peri? Jangan kau tanyakan pertanyaan yang udah berulang 1500 kali ya Peri. Ya tolonglah kayak bapak itu berkembang. Tritunggal. Saya mau jelaskan sedikit ya. Jadi Anda kan Tritunggal, woi, Peri. Kenapa otennya gini semua kelakuannya ini? Bisa nggak kalian ini bahasa Indonesia? Kutanya dulu, kau tahu nggak arti Tritunggal? Kita bahas Tritunggal. Jelaskan Tritunggal dulu. Banyak ceritamu. Tritunggal kan 3 in 1. Oke, saya gunakan 3 in 1. Oke, jadi 3 in 1 kopi susu ya. 3 pribadi dan 1 hakikat. Dan ketiga-tiganya itu sama. Jadi jangan Anda tadi kan ngomong, jadi Yesus itu robot. Oh tidak, karena dia berkuasa. Udah, itu diskusi aku dengan orang lain. Jangan kau ikut campur itu diskusi dengan orang lain. Kau kan orang baru. Saya sentil itu, tadi saya sentil. Iya, makanya, itu diskusi. Itu yang bilang, ini namanya kau nggak ikut substansi. Aku ngomong sama orang yang bilang, Bapak Truth itu yang bilang kalau Yesus itu mengikuti kehendak Bapa. Maka itu konsekuensi logiknya. Kau bahas aja Tritunggal dulu ala engkau. Engkau jelaskan, aku akan tanggapi. Kemudian engkau akan membahasnya kembali. Paham kau diskusi? Udah bertahun-tahun kau jadi pendebat nggak berubah-berubah. Lanjut. Allah saya adalah Allah yang esa yang terdiri dari 3 pribadi. 3 pribadi. Firman dan Roh. Bapak. Ntar dulu, catat dulu. Bapak, Firman, Roh. Ya. Dan ketiga ini adalah satu. Ya. Satu tidak apa? ada yang lebih tinggi. Satu hakikat. Satu apa? Satu hakikat. Satu hakikat. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dan juga tidak ada yang lebih rendah. Tadi yang udah selesai penjelasanmu, tanggapi dulu ya. Nah, dengar teman-teman ya. Ini Tritunggal ala Peri. Apakah sama dengan Tritunggal ala yang lain tadi? Mari kita buktikan. 3 pribadinya berbeda, kehendaknya berbeda. Sama. Sama kehendaknya. Kehendaknya sama. Ya. Ketika Yesus makan ikan goreng, itu Bapak yang berkehendak makan ikan goreng. Oke. Anda harus tahu ya, Yesus punya ketika dia hidup dalam dunia ini, dia punya dua natur. Jadi sifat kemanusiaan dan sifat keilahian. Jadi ketika dia makan ikan goreng, dia punya sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaannya itu dimiliki tidak sama Bapa? Bapa tidak mungkin memiliki sifat kemanusiaan. Dari mana kau bilang mereka sehakikat? Sehakikat itu kau tahu artinya apa? Keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Keadaan sebenar-benarnya tentang Yesus. Diam dulu, jangan kayak gitu. Kalau ini aku gak suka samamu, aku ngomong kau ngomong. Mending aku sama Pak Zetrut, mendingan dia diam. Aku ngomong kau ngomong, nggak enak kita diskusi. Tanggapin. Kau ngomong aku diam. Aku ngomong kau diam. Diam dulu. Kau yang bilang Tuhan kau satu hakikat. Hakikat itu artinya adalah keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Iya, makanya aku ngomong diam dulu. Nah, hakikat artinya adalah keadaan sebenar-benar tentang sesuatu. Paham kau itu? Paham nggak arti hakikat? Sudah? Aku tanya konfirmasi ini, kau paham nggak? Kalau nggak paham, kau bawa kamusmu sendiri, aku bawa kamusku, kan kayak gitu. Hakikat menurut KBBI adalah keadaan sebenarnya tentang sesuatu. Menurut kau hakikat artinya apa? Ya. Jadi hakikat kealahan ya. Jadi apalah ini yang kutanyakan itu definisi hakikat dulu. Hakikat hantu belau kek, hakikat Allah kek, hakikat Holy Spirit kek, nanti kita bahas. Yang ku bahas itu adalah hakikat itu artinya apa, Peri? Ini congean telinga Peri udah lama diskusi sama aku masih kayak gini aja. Arti hakikat adalah itu dulu. Silakan Peri. Oke, tadi kan saya sudah jelaskan.
Allah Bapa. Astagfirullahaladzim, Peri gatal Bentar, ketiak Bu. sumpah lah. Bagaimana Yang kutanya saya ngomong? hakikat kok ke Allah. Bagaimana Yang kutanya saya- hakikat itu Kamu definisinya ngomong, apa? kamu Hakikat. potong dulu. Iya, telingamu kayaknya sompreng. Aku tanya hakikat, yang kau bilang Allah. Aku tanya apakah itu hakikat? Itu loh. Hakikat artinya adalah, Kalau Anda hakikat apa artinya? kan aku jawab tadi, ke telingaku budek beneran kayaknya Peri ya. Masa 5 kali aku ngomong hakikat Kalau Anda adalah hakikat- keadaan. Astagfirullahaladzim. Ih, si Peri ini memang peka. Kau udah tua peka lagi. Muak aku lama-lama loh. Dengar ya. Hakikat dari kata hak. Bahasa Arab artinya benar. Maka hakikat dalam terminologi adalah dirumuskan dalam KBBI, keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Paham kau Peri? Hakikat? Ah, nggak paham. Kayak mana mau diskusi nih? Gitu aja nggak paham. Muak aku lama-lama nih. Aku tolonglah. Sama orang tua kayak gini nggak ngerti loh. Kan saya sudah katakan kan, kebenaran yang dimiliki oleh Allah Bapa sama juga kebenaran yang dimiliki oleh Yesus. Ah, udah aku pakai kamus kau itu yang nggak tahu aku kamus mana. Oke, kebenaran tentang Allah Bapa, dia punya sifat manusia nggak? Tadi saya sudah katakan, tidak mungkin Bapa itu memiliki bentar. sifat kemanusiaan. Tidak, udah Makanya tidak. dia apa? Udah tidak, Berinkarnasi udah menjadi tidak, manusia. udah tidak, ribet kali aku, udah tidak, bilang tidak, panjang kali penjelasannya, tidak gitu. Anda harus Itu aja kan. dijelaskan sebaik-baiknya karena Apa? Anda Aku nggak minta, paham. kok lucu kau? Aku nggak minta dijelaskan, kau menjelaskan, kan lucu. Siapa bilang aku minta penjelasan? Nah, kalau kebenaran tentang Yesus punya sifat kemanusiaan nggak? Iya. Yes. Ya, ada. Punya. Sifat Ya. kemanusiaan ada. Diam kau dengar ini penipuan kau di sini. Hakikat artinya keadaan sebenar tentang sesuatu. Keadaan sebenar-benarnya tentang Bapa adalah tidak punya sisi kemanusiaan. Keadaan sebenar-benarnya tentang Yesus punya sisi kemanusiaan. Itu aja nggak sehakikat. Kau bilang satu hakikat, penipu kau. Sister. Hey, Yesus punya sister, kuasa. sister. Allah punya kuasa. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Makanya, saya bacakan dalilnya ya. Yohanes 7. Udah pusing. Gila, kita bicara hakikat loh. Kau bilang satu hakikat, bohong. Nah, tipu-tipu. Nih dengar ya. Kalau kau bilang hakikat Bapa dan hakikat Yesus sama-sama berkuasa, ya, ku jawab. Iblis juga mengatakan begitu. Lukas pasal 4 nomor 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Bahkan Tuhan kau tuh lebih rendah di bawah iblis. Yesus tidak mampu memberikan kuasa. Ini iblis lebih mampu memberi kuasa loh. Jadi kalau seandainya kau bilang sehakikat masalah kuasa, sehakikat juga Tuhan kau sama iblis. Kau tengok Lukas pasal 4 nomor 6. Itu Peri blunder terus. Nah, siapa lagi umat Kristen yang bisa menjelaskan Tritunggal ini siapa sih? Ayolah, kita bahas Tritunggal. Kok jadi bidat kalian di depanku semuanya? Giliran kalian jelaskan Tritunggal jadi bidat, kalian jadi subordinat, jadi oneness kalian. Jangan tipu-tipui kami. Ayo lanjut, selanjutnya Oten selanjutnya yang mau menjelaskan Tritunggal naik ke sini. Silakan. Halo. Lamba, Yan Girik. Ya, Shalom. Siapa ini? Ya, Ibu Ian, silakan Bu. Ya. Nggak tanya dulu siapa saya. Mukanya udah otenable. Enggak, kayak saya yakin Ibu Kristen, muka Ibu udah Kristenable banget. Ya, lanjut. Tuhan, kalau kakak sudah Ya, muka mengenal enggak. Saya wajah Ibu tuh Kristenable banget. Jadi saya tahu kalau Ibu Kristen. Lanjut. Tapi dugaan saya benar. ya ada aura Tuhan ya di wajah. Bukan Bu, aura Kristen Bu. Aura Kristen bukan aura Tuhan Bu. Sejak kapan Tuhan Ibu Kristen ada-ada aja Ibu? Ya lanjut Bu, lanjut. Iya, aura Kristus maksud saya. Ya udahlah, Oke. Kalau saya udah Bu, saya aura kasih Bu, saya lanjut. Mau tanya Tritunggal kan? Iya. Oke. Salam kenal dulu ya Bu Yan Girik ya. Bunda. Teman-teman saya mungkin kurang penjelasan. Bunda. Saya akan jelaskan ya. Bunda pas Itu Bunda, Bunda dengar nggak? Bunda pakai headset nggak? enggak. Bu pakai headset dulu dong. Kalau Bunda nggak pakai headset nanti Bunda nggak dengar orang ngomong. Nanti Bunda ngomong aja. Bu saya juga bisa Bu contoh kalau kita diskusi. Ibu dengar, Bunda dengar, dengar, Aku dengar loh. dengar. Oke. Kalau Bunda mendengarkan saya bicara, berarti kita bicaranya gantian ya. Oke. Oke. Nah, Bunda tahu kan apa yang kita bahas di sini tadi?
Ya, Tritunggal. Ya, Bunda, saya menghormati Anda sebagai perempuan. Hargai diri Anda di sini. Saya tidak bertanggung jawab ketika Anda menjadi asbab diri Anda tidak dihargai. Nah, sekarang kita bahas. Bunda, silakan jelaskan Tritunggal, Bunda. Ya. Tritunggal itu adalah 3 tetapi 1. Misalnya saya ada di rumah ibu saya, nama saya beda. Saya akan jelaskan Tritunggal. 1 orangnya, saya sendiri orangnya, tetapi 3 panggilan saya. Kalau saya ada di rumah nenek saya, beda panggilan saya. Kalau saya di rumah ibu saya, beda juga panggilannya. Jadi sama juga seperti Tuhan Yesus. Karena dia berinkarnasi ke dunia, dia sebagai anak. Oke? Nah, kalau dia berada di surga, dia adalah Allah. Udah? Karena dia maha kuasa, suka-sukanya dong. Udah? Kalau dia sudah naik ke surga, setelah dia disalibkan, dia naik ke surga, maka dia mengirimkan rohnya, yaitu Roh Kudus. Itulah dia punya Tritunggal. Tapi 1 dia Allah. Dia Tuhan, dia anak, dia juga Roh Kudus. Itu dia Tritunggal. Mungkin kawan-kawan saya kurang menjelaskannya, jadi saya jelaskan di sini. Itu, terima kasih. Udah saya tanggapi ya. Ya, oke. Terima kasih atas penjelasan Ibu. Lagi-lagi saya buktikan ketika umat Kristiani menjelaskan imannya tentang Tritunggal di hadapan seorang Unirifa, mereka berubah menjadi bidat. Kenapa saya katakan begitu? Apa yang Anda jelaskan itu adalah pengajaran dari Sabellianus atau ajaran monarki modalism. Yang artinya itu kalau sekarang disebut dengan Oneness Pentakosta. Itu bidat di ranah Tritunggal. Anda ini kontra praxeas. Kenapa saya katakan begitu? Anda tidak sadar. Nih, ini saya tunjukkan kepada Anda. Ya, mana tadi saya udah buka datanya, Anda nggak di atas. Ya, jadi orang-orang Oneness Pentakosta ini tidak sadar. Mana tadi saya udah buka datanya, Anda nggak di atas. Lamba di mute dulu. Ya, jadi orang-orang Oneness Pentakosta. Kayaknya saya tuh lebih cenderung meluruskan orang-orang bidat ya menjadi Kristen ya daripada sibuk mengajarkan Islam ya. Tapi nggak apa-apa lah. Saya memang layak dikatakan penginjil ini ya. Kita kasih datanya ada deh. Aduh, ibu kok jadi Oneness depan Uniripa sih? Nah, Ibu dengarkan saya dan Ibu silakan cross check, dan saya tidak mau memaksakan pandangan ini karena ini bentuknya adalah edukasi dan edukasi ini adalah pilihan. Boleh kalian terima, boleh kalian tolak. Saya buka beberapa data dulu ya. Saya tidak mau bicara pakai asumsi liar. What is Pentecostal Oneness? Nah, ini kita lihat dari website Christianity. Saya kan banyak buka data nanti. Bapak Ibu silakan cross check. Bentar ya, loading. Laptop saya loading. Nah, ini dia. Kok mereka Ya, ini, silakan. Assalamualaikum, Bang. kok mereka ini pada sulit bedakan mana manusia mana Tuhan ya. Lanjut. Ya, saya mau tunjukkan beberapa data lagi nih. Nih, sabar ya, Bun. Robi. Nah, ini dia. Apa yang Ibu jelaskan ke saya itu adalah ajaran dari Sabellian. Aduh, ensiklopedia dari mana pula ini? Ini saya ambil dari Christianity aja deh. Translate option. Ibu perhatikan ya, kalian boleh tolak, boleh terima. Pentecostal Oneness yang juga dikenal sebagai gerakan Jesus Only adalah gerakan Kristen karismatik tertentu yang menggabungkan beberapa doktrin yang benar dengan ide-ide yang mendekati benar tapi menimbulkan masalah. Berikut hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang Pentakosta. Ini bahasanya masih bagus. Tadi dari ensiklopedia langsung dikatakan sesat. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana orang-orang Oneness dipandang, nah, apa itu kesatuan Pentakosta? Mari kita mulai dengan mendefinisikan Pentakosta Oneness yang terkadang disebut gerakan Jesus Only. Pentakostal merujuk kepada mereka yang percaya bahwa karunia Roh Kudus masih hidup dan aktif di gereja saat ini dan juga sangat didefinisikan sebagai karismatik. Ini bukan masalah tentang Tuhan nih. Ya. Nah, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah kesatuan. Anggota Pentakosta atau Oneness atau Jesus Only percaya bahwa hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Nah, yang disebut dengan Pentakosta Oneness model
monarki modalisme itu beda lagi. Itu tuh pernyataan bahwa hanya ada satu pribadi Tuhan tapi tiga model. Nah, ini sebenarnya tuh sama sebenarnya, cuman ada perbedaannya. Tapi aliran ini kedua-duanya atau Jesus only, oneness, monarki modalisme itu menurut orang Tritunggal itu sesat atau bidat. Ibu Ian Girik, Anda bukan Tritunggal, Anda itu kontra praxeas, penjelasan Tritunggal tapi pada dasarnya bidat, oneness. Itu penjelasan Anda. Silakan Anda tanggapi dulu. Ya. Maksud saya, Tuhan Allah itu hanya satu, tetapi dia punya tiga pribadi. Karena dia berkuasa. Dengar semua ya teman-teman Iya, Ibu tuh oneness. Udah, Lanjut berarti kita aja, selesai. Bu. Sekarang saya yang Lanjut. punya hak bicara, Ibu diam. Oke? Ibu Kok diam Ibu, ya. Saya kok Ibu tunggu dulu. Enggak, kita udah selesai Tritunggal. Ibu bukan Tritunggal lagi. Ibu oneness. Udah clear kita. Iya, Ibu tadi minta tanggapan saya. Yaudah, udah Saya- tanggapi. Ya, oke. Kok malah marah sama aku. Kita punya ini ya, punya komunitas yang baik lah ya. Oke? Ya, silakan. Tuhan itu, Allah itu berkuasa. Dia mau jadi Tuhan, dia mau jadi anak, dia mau jadi Roh Kudus, itu kuasa dia. Nah, dan kita semua ya, yang ada di dunia ini itu di bawah kekuasaan dia. Oke? Jadi dia pun, makanya aku kasih tahu nih Tritunggal, karena sudah banyaknya dosa. Dengar Bu, jangan stop. Jangan putuskan dulu, diam dulu. Biar tahu nanti ujungnya apa jawabannya. Oke Bu? Tenang dulu ya Bu, jangan panas sekali, tenang aja. Karena Yang tidak Cepet tenang buruan siapa Bu. sih? Yang nggak tenang Ibu dari tadi kok, kami diam kok. Apaan sih? jadi maksud saya Tritunggal, dia berkuasa. Dia mau jadi Tuhan. Karena apa dia mau jadi Tuhan di dunia ini? Dan dia lahir seperti manusia, ya. Tritunggal tadi Tuhan. Gatan Bapak, gua pengen babat ini orang ini. Dengar dulu Pak Yans, nama kita sama diem. Jadi dia karena berkuasa Tadi gua ingin diem. menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan manusia yang berdosa, makanya dia datang ke dunia itu. Makanya setelah dia mati disalibkan, dia naik ke sorga, dia Roh Kudus yang dikirimnya. Maka dia Tritunggal, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah itu Bu, itu dia Bu. Terakhir ini pertanyaan saya, Bapak, Anak, dan Roh Kudus itu siapa yang Tuhan, Bu? Dia Allah, dia juga Tuhan. Yesus Tuhan juga. Tadi dulu Bu. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Roh Kudus pun Tuhan. Iya, ada berapa Tuhan? Cuman satu. Yang mana yang Tuhan? Bapak, dengerin. Terakhir. Terus. Pilih di antara salah satu berikut ini yang Tuhan. A. Bapak, B. Yesus, C. Roh Kudus. Yang mana yang Tuhan? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tetap Berapa Tuhan itu? Itu berapa itu? Allah, Tuhan Yesus namanya. Dia Oh, punya oke. nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus itu adalah Bapak juga. Ya, betul. Jadi Bapak yang dikandung Maria. Dia dikandung melalui Roh Kudus, bukan hubungan Bapak dengan istri Bapak. Ya udah lanjut Moni. Lanjut. Nah, Pusing lanjut gua. ya. Masih hubungan Ya, manusia. ya udah gantian. Ibu katanya gantian. Maria. Bu, tugas saya itu mengedukasi. Tugas saya itu bukan memperbodoh diri ya, maaf ya. Saya bukan kalau lomba bodoh-bodohan ya kalian menang, saya yang kalah. Tapi saya mengedukasi. Teman-teman dari sini kita belajar. Lagi-lagi saya katakan, apa yang saya katakan itu benar kan teman-teman? Ketika umat Tritunggal mencoba menjelaskan tentang Tritunggal di hadapan saya, mereka berubah menjadi bidat. Bidat oneness, monarki model ya. Saya sudah temukan literatur tentang monarki model ya. Itu ada perbedaan. Yesus only juga ada sedikit perbedaan. Kita harus paham ini skema teologi namanya ya. Dalam ensiklopedia.com teman-teman, tadi saya sudah tunjukkan data ini. Modalisme. Modalisme ini apa? Modalisme ini ajaran ibu ini ya. Ibu ini tadi merujuk bahwa kalau di rumah dia bisa jadi ibu, di kantor bisa jadi direktur. Ini adalah ajaran model. Modalisme juga sabelianisme atau patripasianisme adalah bentuk ketat dari monarkianisme. Monarkianisme ini apa? Tuhan satu pribadi teman-teman. Sebuah ajaran sesat yang berasal dari pembelaan berlebihan terhadap kesatuan monarkia atau Tuhan dan sementara secara verbal mengakui Tritunggal. Secara omongan
dia ngaku dia Tritunggal, tapi penjelasannya bukan Tritunggal karena Tritunggal itu bukan seperti itu. Tritunggal itu adalah 3 pribadi yang berbeda tapi satu, entah apa sampai sekarang satunya ndak bisa. Satu Allah. Berarti Yesus tuh nggak, satu Allah ini Yesus punya Allah atau Yesus adalah Allah? Yesus adalah Allah. Yesus Allah. Ya. Berarti yang mati di tiang salib adalah Allah. Iya betul. Yang lahir dari rahim Maria adalah Allah. Ingat, dia bangkit. Iya, saya bahas mati kok Anda bahas bangkit sih. Bangkit itu nggak ada sejarahnya, itu cuma klaim kalian. Sang saya tanya itu, Karena kalian tidak baca firman Tuhan. di mana dibuktikan? Siapa yang lihat dia? Udah, saya nggak mau bertele-tele, udah kan ikut bodoh kan? Nah, kan ikut bodoh Dia lari. naik ke surga dan diturunkannya Roh Kudus. Jangan kalau lomba bodoh-bodohan saya kalah lah. Saya udah 2 yang ngalahin saya tadi loh. Ibu menang lah. Firman Tuhan nggak bisa kalian mengatakan. Belajar ibu belajar di mana? Ibu sekolah teologi. Saya nggak sekolah teologi, tapi saya Lah ibu nggak nyuruh saya. Ibu nyuruh orang belajar, ibu aja nggak sekolah. Gimana sih ini aneh nih ibu nih. Nyuruh saya belajar tapi dianya nggak sekolah. Ini lucu nih. Dia nggak mesti teologi. Karena Jadi menjadi ibu belajar di mana? Ibu belajar di mana? Iya, ibu belajar Bible di mana? teologi. Ya udah, ibu belajar di mana? Saya belajar di gereja. Ah, gereja. Berarti ibu ajaran pendeta. Nah, ini oke, kita bahas. Saya belajar di Pendeta mana yang ngajarin kalau Tuhan Bapa itu dan Tuhan Yesus itu adalah satu pribadi? Pendeta mana yang ngajarin? Apanya? Coba ulang. Apa? Pendeta, siapa nama pendeta yang mengajarkan bahwa Bapa itu adalah Yesus, Yesus adalah Bapa? Siapa yang ngajarin? Semua pendeta mengatakan itu. Siapa namanya? Siapa namanya? Semua nggak bisa lagi. Ya, ini saya tunjukkan. Ya, ini saya tunjukkan. Banyak. Banyak. Satu aja tunjukin, banyak pula katanya. Perlu ibu tanya siapa pendeta, banyak Bu, pendeta. kalau bicara itu, Bu, kalau nggak punya data mending diam dulu biar saya kasih. Pendeta Bu. saya itu nggak kenal. Iya udah, kalau nggak kenal ya udahlah diam. Apa sih Bu? Bu menghalangi saya kasih data loh. Capek tahu Bu kalau cuman ngomong congor nggak pakai data gitu. Aduh. Nih kita lihat nih. Aduh, lama-lama kalau ngomong moten nama gila aku, serius, bukan nama pinter aku. Tolonglah kalau ada pendeta yang pintar ini, ada nggak? Ya mari kita lihat teman-teman. Mari kita lihat ini dari Pak Esra Soru ya, pendeta nih. Lama-lama shading juga ya Bang Andia. Kok bisa kita lihat shadingnya? Nah, mari kita lihat di sini. Mana nih? Mana videonya nih? Nih. Wah, nggak bisa dibuka videonya. Apakah Yesus adalah Bapa? Udahlah pakai ayat Bible aja lah. Nah. Capek ngomong nggak pakai data. Udah ibu baca nih, udah nggak pakai pendeta lagi, pakai Bible ibu nih. Ibu bilang Yesus adalah Bapa, sembrono ini orang ngomong. Nih baca nih, Matius 23 nomor 9. Bu, ibu buka mic Bu. Ibu, halo. Nah kan dikasih fakta. Baca ini. Ya baca ya. Dan janganlah kamu Aduh, ibu buka lah Matius 23. Ibu ada Bible nggak di rumah? Nggak, aku buka lagi, ada di kamar. Saya langsung. Ya, ibu jangan, ibu gimana ibu mau pintar kalau ibu tuh manja sekali. Udahlah saya dilihatin data, saya harus zoom lagi. Nggak perlu pintar. Bukan gitu Bu. Ya kalau nggak pintar ya nggak usah diskusi lah Bu. Ngapain saya berdiskusi sama orang botol? Nggak mau lah saya Bu. Saya mau pintar soalnya. Ibu kalau mau botol sendiri aja. Saya mau pintar. Ibu nggak mau pinter ya udah ibu aja. Ibu bacain aja. Matius 23 nomor 9. Capek loh lama-lama menghadapi kalian dulu. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Yang ngomong ini siapa? Bapak di bumi maksudnya Bapak Kam yang ngomong ini siapa? Yang saya tanya tuh yang ngomong siapa? Ini lama-lama benar-benar nggak pinter nih Bu. Yang ngomong. La ilaha illallah. Yang ngomong ini Bapak di surga. Pelan-pelan Pak Supir. Pelan-pelan Pak Supir. Tuh kan juga apa?
makin geblek gue ngomong sama orang nggak baca Bible-nya aja nggak tahu loh dia loh. Dibilang itu bapak, dibilang bapak di surga yang ngomong. Oh my god. Iyalah, memang itu nubuatan. Nubuatan lagi, gila gue. Matius. Matius dia bilang nubuatan. Iyalah, Bapak yang di surga ya, Bapak yang sudah di surga. Tuhan Yesus kan sudah Gini. Itu semua Sebentar. Waktu Yesus ada di dalam kandungan, Bapak ada di mana? ya sebenarnya dia Bapak, cuman dia berinkarnasi. Berarti yang dikandung, bukan inkarnasi. Ya Allah. berarti dengerin Bu, berarti yang dikandung Maria Bapak. Dengerin. Saya kalian mengerti. Bu, yang dikandung Maria Bapak atau Yesus? Bapak dan Yesus. Bapak juga. Buset. Oke. Bapak, Ya, Bapak udah juga. cukup. Ya cukup, udah dijawab. Siapa Tuhannya? Siapa Tuhannya Maria? Bu, dengerin dulu Bu. Buset dah. Bu, siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Bapak dan Yesus? Siapa Tuhannya? Iya. Allah. Dia Bapak. Ya, berarti Tuhannya Maria isi kandungannya Maria. Dia Bapa, dia Yesus, dia Tuhan. Itulah Berarti iya, saya tanya, siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Yesus dan Bapa? ya tetap Allah. Yang mana Tuhannya? Yang dalam kandungan atau luar kandungan? Yesus Tuhannya, tetap Yesus Tuhannya. Berarti Tuhannya Maria adalah isi kandungannya Maria. Yesus itu bukan isi kandungan hasil hubungannya, itu Roh Kudus. Yang nanya itu siapa? Tuhan menjelma ke kandungan dia Pak. Bapak nggak ngerti, aduh kasihan. Ya kan Yesus pernah dikandung nggak Bu? Kasihan kalian. Itu yang di dalamnya itu Roh. Kok kita yang kasihan ya? Itu Allah, itu Bapak. Coba tanya ke ibu diam dulu. Ibu kayaknya harus cuci piring dulu deh. Di dapur piring berantakan. JR Lamba. Ya. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Yesus dan Bapa? Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Yesus dan Bapa? Allah? Yang mana? Dalam kandungan atau luar kandungan? Jadi begini, Kok jadi begini? maksudnya ya Yesus. Nah, berarti Tuhannya Maria isi kandungannya Maria, begitu? Iya kan Maria Nah, tidak ya udah tahu dijawab kalau itu ya. sebenarnya adalah Udah Tuhan. cukup. Setelah Tuhan udah. Yesus meninggal baru dia tahu. Udah. Naik ke surga baru dia tahu Oke. ternyata itu adalah Tuhan. Oke, artinya isi kandungannya Maria Tuhannya Maria adalah isi kandungannya Maria, betul? Betul? Iya. Betul. Jadi Tuhannya Maria adalah anaknya Maria, betul? Betul. Secara jasmani Kok manusia. jadi secara sih? Ya iyalah, secara jasmani manusianya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Secara jasmani dia adalah anak dari Bunda Maria. Jadi Maria ini anaknya ada dua macam, betul? Dua macam bagaimana? Tidak. Ya kan? Ya gimana? Tidak kan? Jadi begini, Pak, Tritunggal itu tidak serta-merta menjadi Tritunggal. Enggak dulu, diam dulu Bu. Ibu diam dulu, cuci piring dulu. Jadi Tritunggal itu tidak serta-merta menjadi Tritunggal begitu aja. Itu Ya, yang maksud saya gini loh. melalui Maksud saya, perjanjian lama saya ulang lagi ya. kepada perjanjian Saya ulang lagi nih. Ya, waktu Bunda Maria melahirkan bayi Yesus, siapa tuannya Maria? Yesus. Oke, Yesus. jadi tuannya Maria bayi itu. Memang dia sebagai Jadi Tuhan begini. dia. Ya jadi begini. Jadi begini, Bunda Maria itu tidak tahu. Awal mulanya dia tidak tahu kalau itu adalah Tuhan Iya, yang ada dalam kandungannya. Iya, Tetapi saya setelah tanya. dia melihat bahwa Tuhan Ya, Yesus dengerin dulu bangkit pertanyaan. dari Jangan panjang-panjang dulu. Disitulah dia paham ternyata Bisa itu nggak adalah sih? Sejak kapan Maria tahu kalau anaknya adalah Tuhan? Sejak Ya, setelah malaikat Tuhan Yesus mendatangi bangkit. dia. Bangkit ke Sejak surga. malaikat mendatangi Maria bahwa Oke. di dalam kandunganmu adalah Roh Kudus. Ya. Waktu Maria merawat bayi Tuhannya ini, kalau Maria berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan, Ya, berdoa kepada bayi. kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Yang baik. Karena Kepada Allah Allah. bentuk Allahnya hanya Abraham. bentuk sementara. Hanya bentuk sementara. Jadi dia berdoa Oke. kepada Tuhan. Oh, jadi tidak berdoa kepada bayi.
kepada Tuhan. Bayi Bukan itu Tuhan kepada atau? bayi, Saya kepada tanya dulu. Tuhan. Bayi itu, bayinya Maria ini Tuhan atau bukan? Tuhan, Jadi berdoa kepada bayi. kepada Tuhan. Ya kepada Tidak bayi, kepada kan bayi Tuhan. Tuhan. Tuhan itu Dia bayi masih itu. kecil. Bu, wes. Karena apa? Iya, Karena iya panjang banget Karena ini yang Bu mau ini. ditebus itu adalah Bapak dan teman-teman semua. Apakah bayi Yesus adalah Bapak juga? Iya, betul. Ya, Bapak juga. Bapak juga. Jadi Bunda Bang, Maria berdoa jadi kepada begini, bayi. Bang. Diam dulu Jadi kau lamba, begini, diam Bang. dulu kau lamba, diam dulu. Jangan angkat satu-satu. Jadi Bunda Maria ini berdoa kepada bayi, betul? Kepada Bapak. Bapak kan bayi juga. Dia bentuknya seperti saat itu sedang bayi. Iya. Tetapi dia adalah titipan Roh Kudus. Oke, yang disusui Maria, Karena Bapak apa ya? Bapak kan udah nanya. cukup, udah. Bapak kan nanya. Yang disusui Maria itu Tuhan atau bukan? Yang disusui Maria itu Tuhan atau bukan? Kan Maria ngasih ASI tuh. Nah, waktu Bunda Maria kasih ASI kepada Yesus, bagaimana itu Bu? Tuhan atau bukan yang dikasih ASI? Jawab Bu. Bu, tut. Ribet banget sih lu. Hidup lu. Itu mic-nya mati itu. Ya, lu aja lamba. Menurut ibu ini tadi, bayi itu adalah bapak itu juga. Kau setuju nggak? Saya setuju. Setuju. Berarti Tuhannya Maria berarti bayi itu ya. Betul? Iya. Iya. Cuman kan jadi Ya kan udah jangan begini. pakai cuma lagi, udah dijawab Iya, pakai cuma. iya artinya begini. Nggak usah diartiin, udah ngerti kita. Tanpa kau artiin, ya Iya, kamu iya, sudah ngerti. Iya. Gitu loh. Begini, Apakah bayi itu maha kuasa? Maha kuasa. Apa yang dikuasai bayi itu? Dia bisa menghidupkan orang yang mati. Oh, jadi udah bayi bisa menghidupin orang mati. Ya, dia kan punya kuasa di dalam Bayi bang. Ya. Apakah bayi itu bisa berjalan sendiri cari makanan? ya jadi kamu mau ngomong bagaimana sama abang? Saya ulang ya. Abang nggak percaya. Saya ulang dulu bang. Kan bayi ini adalah bapak juga, dia maha kuasa. Pertanyaan saya bang, waktu Yesus bayi, apakah dia bisa mencari makanan sendiri? Silakan. Ya nggak bisa. Yang Oh, namanya berarti terbatas. bayi, ya. Berarti terbatas Tuhanmu. Kan iya, menurut Bapak begitu. Tetapi Nah, kan menurut Yesus datang- kamu yang menurut kok, bukan saya. Begini, ya menurut kamu kan begitu toh Pak. Ya keadaannya kan begitu. Iya, dia harus lahir seperti anak manusia. Ya, berarti dia Tidak bukan bisa dong Tuhan. Dia lahir langsung dia bisa main kelereng. Dia harus lahir seperti anak manusia. Berarti waktu Persis bayi, seperti anak manusia jadi waktu dan dia bayi, mati. hei. Jadi waktu bayi, Lalu bangkit kembali. dengerin, jadi waktu bayi belum jadi Tuhan. Bagaimana? Waktu bayi sudah Tuhan apa belum Tuhan dia waktu bayi? Hakikat dia itu Tuhan, Oke. Tuhan itu maha kuasa atau terbatas? Maha kuasa, Oke. dan dia bisa Oke. menjadi apa saja. Apa yang dikuasai waktu dia bayi? Yang dia kuasai waktu dia bayi. Ya sebelum dia lahir saja dia Saya udah nggak nanya sebelum disebutkan lahir, bahwa ini dia sudah tanpa ada lahir. hubungan badan antar manusia. Apakah yang dikuasai waktu dia bayi? Apa yang dikuasai? Lahir secara ajaib, itu pun kuasa dia. Siapa yang nanya itu? Yang dia kuasai kan ditanyakan. Waktu Tuhan mau jadi bayi, itu kan bapak juga tuh. Apakah dia perlu ASI atau tidak perlu? Ya dia perlu ASI. Oh, jadi Tuhanmu tergantung ASI ibunya. Iya kan dia harus lahir seperti anak manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan bagaimana? Dia adalah Tuhan. Dia berarti Tuhan jadi begini, Tuhan dia datang butuh ke ASI. dunia ini. Dia datang ke dunia ini punya tujuan. Iya, Bukan tidak punya artinya, tujuan. Punya artinya Tuhan. tujuan dia datang. Dengerin. Bukan datang main-main. Artinya Tuhanmu butuh ASI. Iyalah, kan dia Oke. datang sebagai anak manusia. Diam dulu kau, Bu. Diam dulu kau, Bu. Dia Waktu datang sebagai umur, anak manusia. Dia waktu bukan umur, cuma kelahiran dia itu secara ajaib. bayi Ilmu Tuhanmu, medis manapun tidak akan bisa mengungkap kelahiran dia. Bayi Tuhanmu ini lahir tanggal berapa? 25 Desember. Di mana datanya tertulis itu?
Ya, Bapak cari aja banyak referensinya. Saya cari di kalender nggak nemu. Ya kalau di kalender nggak ada lah di kalender. Di situ pun di kalender dibikin 25 Desember kelahiran Isa Al-Masih. Yang saya lihat 25 Desember itu hari mualaf sedunia loh. Wah, salah itu. Oh, salah ya? Oh, baru ya? Iya. Oh, iya. Jadi Lamba Udah tuh cukup gua. sedikit aja Lanjut. Bang. Nah, Jadi kan? Lamba, Tuhanku adalah anakku gitu loh. Bagaimana? Tuhanku adalah anakku gitu. Jadi begini, Bang. Jangan Bisa nggak sih nggak? Bisa nggak sih nggak pakai jangan begini giring gitu loh? ke arah yang salah, gitu loh. Tujuan Tuhan Yesus lahir ke bumi ini ada tujuannya. Dia bukan datang ke dunia ini hanya datang main layangan atau kayak kita manusia. Ini lanjut lagi. Tujuannya apa? Tujuannya apa nih? Ya, Bukan kayak udah gitu. tujuannya apa? Ya, udah kita bahas tujuan Tujuan Yesus. Tuhan Yesus datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita yang kita manusia yang sudah penuh dengan dosa. Ya udah, oke. Itu Bisa tujuan nggak dia dia lahir. menyelamatkan tanpa harus datang ke dunia? Bisa dia menyelamatkan? Begini, itu tidak akan bisa karena Oh, dosa nggak bisa. manusia Berarti itu Tuhan Anda lampau tidak banget. berkuasa ya? Hah? Jadi Tuhan Anda itu tidak bisa menyelamatkan tanpa jadi manusia. Oh, begitu. Berarti Tuhan Tidak Anda itu bisa. tidak punya kemampuan. Jadi Ya begini, udah, nggak Tuhan apa-apa, ya. Tuhan Yesus itu, Ya, nggak Tuhan apa-apa. Allah Iya, saya itu. paham. Dengar. Tuhannya si JR Lamba tidak bisa menyelamatkan manusia kalau tidak menyamar jadi manusia, teman-teman. Ingat ya, inilah perbedaan Iya, dengan karena Tuhan Islam. keselamatan Oke. itu datang hanya daripada Iya, Tuhan Yesus udah. Kristus. Iya, berarti kan Tuhanmu tidak bisa menyelamatkan tanpa jadi manusia, kan sudah, kan kita nggak berbantah-bantahan kan ini. Kenapa kok ini harus kayak ada? Iya, Ya udah iya, selesai memang kan? Ya udah, saya lagi jelasin Tuhan Maka saya. ini kan, Udah ya. ini kan tadi awalnya Allah, ngomongnya ya Tritunggal. Robbi. Ngomongnya Enggak, Tritunggal. kan udah, Tritunggal dia itu muncul. kamu- Enggak serta merta jadi Astagfirullah. Tritunggal. Tritunggal itu ada rentetan ceritanya sampai bisa jadi Tritunggal. Iya, Dari rentetan cerita perjanjian itu lama kalau atau saya perjanjian baru itu keterkaitannya. Jadi Tritunggal itu Apa tidak sih serta lama? merta Tritunggal begitu aja. Lamba, kamu ngerti nggak Tritunggal itu apa? Tritunggal itu adalah 3 dalam 1. Ya, tiganya apa? 3 pribadi dalam 1. 1 itu adalah Satu Allah. apa? 1 Allah. Satu apa? 1 Tuhan. Satu Allah. Maksudnya satu Tuhan itu Yesus punya satu Tuhan dengan Bapa gitu. Sama-sama punya Tuhan yang Makanya satu di dalam atau gimana? Ibu pernah baca Alkitab yang di mana murid-muridnya Bahasa- bertanya kepada saya dia, ini bukan "Bapak itu tentang siapa?" kitab loh. Lalu dia Saya menyampaikan tidak- bahwa bukankah kamu Saya selama ini berjalan nggak tanya sama-sama dengan kitab saya dan kamu tidak tahu sucimu. siapa saya? Lamba, diskusi itu bukan cuma ngomong, tapi juga mendengarkan. Ya, oke, silakan. Saya tidak bertanya tentang doktrin kitabmu. Saya bertanya bahasa Indonesia yang kau gunakan. Kan kau menggunakan bahasa Indonesia. Tadi Ya. bahasa Indonesia itu adalah satu Tuhan, ya, satu Tuhan. Saya dan Bang Handi satu Tuhan. Bukan berarti kami Tuhan, tapi kami punya satu Tuhan, yaitu Allah. Nah, paham nggak maksudnya? Artinya saya dan Bang Handi menyembah satu Tuhan. Kalau Yesus dan Bapa satu Tuhan, maksudnya apa? Apa maksudnya? Roh Kudus, Bapa, Yesus satu Tuhan ini maksudnya apa? Apa maksudnya? Coba jelaskan dulu. Satu Tuhan maksudnya apa? Iya, apa maksudnya itu? Satu Tuhan, Yesus, Bapa, Roh Kudus, satu Tuhan. Maksudnya apa itu? Apa yang dimaksud dengan satu Tuhan itu? Jelaskan. Satu Tuhan itu adalah satu pribadi, satu. 3 dalam 1. Paham tidak 3 dalam 1? Ya nggak paham, makanya saya tanya. Kalau saya paham nggak mungkin saya tanya, karena saya nggak paham. Karena jangankan saya, bapak-bapak gerejamu bilang Tritunggal itu Saya adalah nggak usah misteri. Kalian begini. Kalau saya mau menjelaskan, Duh, pasti ibu nggak gini paham. loh, kan Kalau saya ibu gini baca loh. Bible, begini. saya Ibu gini kalau loh, baca bang, Bible, bang, tunggu dulu lah, bang, saya ini nggak masuk Bible dulu, bang. Kalau Bible nanti saya lebih paham Bible daripada anda loh. Saya pastikan itu loh. Ya, oke. Maaf ya, saya nggak sombong. Iya, iya. Tapi saya belajar. Nah, contoh Ya. gini, anda bilang satu Tuhan. Satu Tuhan itu satu Tuhankah? Atau satu-satunya Tuhankah? Atau satu persatu adalah Tuhan? Atau apa? Itu jelaskan dulu ke saya. Karena satu Tuhan anda nggak itu ada satu persatu adalah ya, Tuhan. satu Tuhan maksudnya apa? Kenapa menjadi Siapa 3 Tuhan yang dalam satu? 1 Ya udah, bukan 3 yaudah, dalam siapa 2 atau Tuhan 3 yang dalam satu di 3? situ? Siapa Tuhan yang satu di situ? Allah itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Ah, oke. Kita bantah dengan ayat kitabmu. Saya nggak tahu kau yang berdusta atau si Paulus nih ya. Saya nggak mau. Saya paling anti ditipu. Ingat ya, saya akan marah besar kalau saya ditipu. Kalau doktrin yang kau bacakan itu sesuai dengan kitabmu, saya enggak apa-apa. Tapi ketika kamu mengajarkan saya
ternyata ada tipuan, saya marah. Nah, saya nggak tahu nih, tapi Ya, kalau kamu tipuannya jujur, mana? nah, nggak gini. Kalau kamu jujur saya yang benar, misalnya kamu bilang saya yang benar Uni, itu yang penipu, saya terima. Ya, kamu bilang tadi Yesus, Bapa, Roh Kudus itu satu Tuhan ya. Sekarang saya Iya, tunjukkan satu. kata Paulus. Itu Tuhan Nah, Yesus itu sendiri. iya ini. Kamu baca dalam 1 Korintus pasal ke-8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan yaitu Yesus. Sekarang saya tanya, yang satu Tuhan di sini siapa? Yang satu-satunya Tuhan siapa? Yesus Kristus. Kenapa? Nah, berarti Bapa bukan Tuhan ya? Itu begini. Jadi ibu kan memahami lagi, tentang kok siapa. begini lagi? Ibu kan tahu. Maksudnya begini, ibu kan mengerti. Ibu bilang tadi ibu lebih memahami isi Alkitab dari Oh iya dong. saya. Bahkan saya kasih Ya kan? kamu 1 Di Korintus dalam- pasal 8 di- buat ya, 6 di dalam Alkitab sebentar ada penjelasan dulu. di mana Lagi kamu tunggu dulu. Jadi begini, di dalam Ini Alkitab mau- ada penjelasan di mana murid-murid Tuhan Yesus bertanya, siapakah Bapa itu? Lalu Tuhan Yesus sendiri berkata begini, Apa kata bukankah Yesus? kalian selama ini bersama-sama dengan saya, kamu tidak tahu Bapa itu siapa? Berarti Bapak itu adalah Yesus Kan? ya? Berarti kan dia Ya, mengatakan bahwa dia adalah Bapa. Tanya nih, Iya, berdoa, oke. waktu Yesus berdoa kepada siapa? Langsung kena situ ujungnya tuh. Kepada dirinya sendiri berarti. Ketika Yesus berdoa kepada berdoa, siapa? berarti Yesus berdoa kepada siapa? Waktu Yesus berdoa kepada siapa? Hmm. Bingung jawabnya. Tidak Bukan bingung. cuma itu. Ya udah siapa? Ya kepada Bapa. Katanya Bapak Yesus juga. Bapak itu dirinya sendiri Iya. gimana sih? Ya udah Iya. berarti dia berdoa kepada dirinya sendiri. Iya. Jadi begini ya. Ya, ketika dia gini, bilang saya begini, kasih- Eli Eli lama sabaktani, Allahku Allahku mengapa kau tinggalkan aku? Berarti dia bilang kepada dirinya sendiri, aku mengapa kau tinggalkan aku? Itu maksudnya. Ya, betul. Kalau inilah ibu ini katanya membaca Alkitab. Betul kan? Ibu bilang ibu mengerti tentang Alkitab. Jadi gini ya. Aku mengapa kau tinggalkan aku? Ini Yesus lagi dengan teman-teman ya. Jadi ketika Yesus mau mati ya. Jadi menurut ibu ya. Pak Lamba, kasihan mereka. Ntar dulu, Iya diam dulu. nggak apa-apa. Kami tuh nggak masalah. Tapi penjelasan kalian tuh bagi kami adalah sesuatu yang lucu. Karena bagi kami, ketika ada seseorang bicara, aku mengapa kau tinggalkan aku tuh kayak nggak ada kerjaan, orang tuh kenapa? Nah, ini doa, ini ada formulasi doa berdoa kepada diri sendiri ya gini loh Yesus. Hai Tuhanku adalah aku. Janganlah aku. Hampu, selamatkanlah aku ya Tuhanku karena aku adalah Tuhanku. Janganlah kau salibkan aku ya Tuhan karena Tuhanku adalah aku sendiri. Begitu ya isi doanya ya. Ternyata Tuhanku adalah aku sendiri gitu ya. Jawaban Ini itu ya. kalau ibu bilang ibu mendalami isi Alkitab, pasti ibu Iya akan dong. temukan jawaban itu di dalam Perjanjian Lama. Saya Ada tidak menemukan keterkaitannya. ada Tuhan yang mengaku dia manusia. Dengar dulu. Karena ibu nggak baca, ibu bilangnya Saya baca. tapi baca ternyata nih ibu saya nggak kasih kamu. baca. Oke, saya kasih kamu kitab Perjanjian Lama nih. Justru membantah Kan ibu lebih ajaranmu. paham. Kan ibu bilang ibu paham, ibu udah Iya, lebih saya baca, paham saya daripada paham. saya. Iya, betul nih. Bu, Kasihan Pak Lamba, udahlah. kok saya? Kasihan. Bu, bukan saya yang mengatakan Tuhan itu berkata kepada dirinya sendiri, aku mengapa kau tinggalkan aku? Ibu yang lebih kasihan, Bu. Ngerti apa yang mereka perkatakan. Iya, kami nggak ngerti, Bu, hanya yang ngerti berusaha deh. membolak-balikan Ibu kata-kata. diam dulu, satu-satu dulu. Diam dulu lama satu-satu dulu. lah. Diskusi gabrul gini tuh. Nah, dengar ya. Ini bukti kalau apa yang Anda bilang dibantah. Bang Yan, mute Bang Yan. Ini bukti kalau Perjanjian Lama Bang Yan. Bukti Perjanjian Lama membantah doktrin Kristenmu. Allah bukanlah manusia. Sekarang saya tanya, Yesus manusia atau bukan? Yesus manusia bukan? 100% Yesus manusia. 100% Allah. Ini berantakan ajaran kalian. Lihat dulu, nih dengar Jadi dulu. begini. Kalian Ya, diam dulu. ya, Kok ya. jadi- tadi itu Perjanjian Lama. Ini saya bawa Perjanjian Lama ini. Dalam Perjanjian Lama Allah bukanlah manusia. Tiba-tiba kalian bilang Allah itu manusia. Mana yang betul ini kitab kalian? Kalau kalian atau kalian yang mana yang menipu ini kitab kalian atau kalian yang menipu ini? Di kitab kalian dikatakan Allah bukan manusia. Kalian bilang Allah itu manusia. Nah, mana yang betul? Kalau menurut ibu itu Tuhan Yesus itu manusia atau Allah? Ya, sesuai dengan pernyataan dia. Dia anak manusia, dia manusia, lahir sebagai manusia, naik ke surga sebagai manusia, duduk di samping Bapak sebagai manusia. Manusia dia.
Nggak pernah dia Kalau mengatakan dia adalah manusia Allah. Pak, Kalau Yesus manusia bukan sebelum manusia, manusia lahir itu kalau apa yang kalau terjadi Yesus sebelum bukan manusia manusia, Anda antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda antikristus itu. Jadi kalau ibu menganggap bahwa dia adalah manusia, cara lahir dia bagaimana? Apakah sama dengan semua Ya, manusia? cara lahir- Ribuan Loh, manusia yang Normal dia Cara normal lahirnya nggak keluar. operasi. Normal. tidak. Sebelum dia lahir itu, cara penciptaan dia sebelum jadi manusia itu bagaimana? Cara penciptaan. Apakah dia seperti Emang kita Anda ini yang tahu cara manusia yang berdosa ini? Iya, memang Anda Ada tahu. hubungan badan Loh. antara ibu dan Aduh, kalau saya kayak ibu gini, dan ayah Bang, lalu jadi kalau debat manusia? kusir, Bang, abang menang Kan deh. Saya beda. angkat. Nggak, kalau debat kusir saya kalah. Nih saya udah bilang saya punya bendera putih. Kalau saya ketemu dengan orang debat kusir, saya belum kasih data udah dibantah dulu, belum baca datanya udah dibantah dulu, saya nggak bisa. Karena Ya, sudah, apa? lanjut. Pertama itu Datanya mengganggu. bagaimana, Bu? Ya. Nah, kita bicara tentang Yesus manusia. Tentang manusia Yesus, umat Islam, Kristen, Yahudi itu tidak pernah bertengkar. Kita sepakat dia manusia. Yang menjadi permasalahan hanya Kristen yang mengatakan dia Tuhan. Yahudi mengingkari, Ya, jangankan memang dia Tuhan. Aduh, ya ampun Pak, kalau mau diskusi kayak Gantian gini, Pak. bro. Iya, silakan. Ngomong sudah, Bu. Nah, saya tanya sama Anda, siapa Yesus menurut dirinya? Coba jawab. Siapa Yesus menurut dirinya? Ya. Tuhan. Macet. Di mana tertulis, Bu? Bu Yan, tunjukkan di mana ayatnya. Yesus menurut dirinya. Yang tadi udah Ya. saya jelaskan, Bu, Ibu tidak dengar. Saya minta ayatnya. Penjelasan Anda nggak peduli saya minta ayatnya itu ayatnya. yang murid-muridnya itu bertanya. Iya. Gimana Bapak Gimana? itu? Lalu dia menyampaikan bahwa oke, bukankah selama oke. ini kamu berjalan bersama aku? Dia juga pernah udah. mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya, enggak, itu nggak ada karena memang nggak pernah ada Yesus sebelum Abraham. Nah, sekarang saya tanya. Nah, terus Apakah- yang murid kalau bilang ibu Aduh. bilang gitu, lalu muridnya yang bertanya siapakah Bapak itu, lalu dia bilang, lalu Ini Tuhan mau kita Yesus bahas. sendiri bilang seperti itu, apakah Ya ini mau tidak ada? ini mau kita bahas. Boleh nggak saya bahas itu? Tapi gantian Ya ngomongnya, silakan boleh? Bu. Nah, berarti Anda mengakui ya kalau Bapak pencipta langit dan bumi itu adalah manusia. Berarti Tuhan Anda fix manusia ya. Bukan Makanya roh. saya bilang, manusia, begini Bu, 100% Allah. Ibu Bu Yan girik apa sih Bu? Saya lagi ngomong sama Lamba. Masa kalian berdua nggak bersabar Ya, sih? Tuhan Tiba-tiba Yesus usir. lahir ke bumi ini, Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, Pak, bukan Bapak cuma tinggal asal konfirmasi. lahir. Bapak kenapa sih? Bukan gitu loh. Kalian ini umat Kristen tuh lama-lama kalian tunjuk kalian tuh hipokrit banget loh. Di awal kalian sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu menyatakan dirinya adalah Bapa. Yesus sebagai Bapa adalah Yesus yang manusia. Ketika Yesus berkata melihat dia sama dengan melihat Bapa, ya udah berarti kalian penyembah manusia karena Bapa itu manusia sejak semula sampai selama-lamanya. Karena Bukan Yesus ada tidak pernah tujuannya dia jadi manusia. Saya Dia nggak bukan tanya datang jadi tujuannya. manusia tanpa tujuan. Saya nggak nanya tujuannya, tujuannya suka-suka dia lah. Dia kan Tuhan menurut Anda. Ya Ngapain saya tidak tanya bisa tujuan dia? suka-suka. Tujuannya Loh, kata Allah Ibu itu tidak gini, bisa. Pak, bilang. Apa sih Pak? Ibu Ian yang bilang tadi suka-suka dia kok. Saya nggak, emang saya nanya tujuannya apa? Lah emang saya nggak peduli tujuan dia kok. Saya tanya, saya cuma bilang berarti Tuhanmu manusia, clear. Apalagi diskusi kita, Tuhanmu manusia, sudah. Bukan roh, Tuhanmu manusia, udah. Karena roh nggak bisa Iya, dilihat. dia jadi manusia itu ada tujuannya datang ke Ya bumi ini. elah, ya Kalau ampun seandainya tujuannya. dia bersuara dari langit-langit sana, apa tidak kocar-kacir manusia-manusia lari berhamburan? Buktinya dia pernah berfirman dari langit, Pak. Itu kan Bapak ngomong dari langit itu. Aduh, Bu Yan nanti deh gantian lah, Bu. Ah, malas saya jadinya mau orang kayak gini lah. Anda bilang apa nggak kocar-kacir? Loh, buktinya Bapak pernah berfirman dari langit kok ketika dia dibaptis di Sungai Yordan. Apa itu? Anda kemana Anda ini? Nggak pernah baca kitab Anda ya? Ketika Yesus dicelupkan di Sungai Yordan, ada suara dari langit. Duh, iya udah Anda pinter, iya Anda pinter. Udah kalau Anda pinter diam, orang pinter diam ya. Udah biar saya nggak belajar ini ngomong. Saya lagi belajar nih sama si JR Lamba. Anda kan orang pinter, Anda kan pinter nih. Udah diam. Saya lagi ngomong sama Lamba, lagi mau belajar nih. Saya kan nggak pinter nih, ya. Anda pinter kan? Kalau pinter udah diam aja dulu. Saya kan nggak pinter, bodoh. Saya mau belajar sama Lamba, oke? Diam ya, diam. Nah, jadi ketika argumen Anda itu selalu ditentang sama kitab suci Anda. Contoh, ya kalau Tuhan berfirman dari langit hancur lalu. Buktinya Bapak pernah berfirman dari langit kok. Yesus lagi di dunia dibaptis. Apanya itu? Ini loh yang mau saya tanggapi. Dan kalian itu selalu saja stagnan ketika membicarakan keilahian Yesus. Lalu membawa dalil, aku telah ada sebelum Abraham ada. Yeremia itu sebelum dilahirkan sudah dikuduskan oleh Tuhan. Artinya dia sudah ada sebelum dilahirkan. Kami umat Islam tidak kebingungan memahami ini. Kenapa? Segala sesuatu yang ada saat ini sudah ada sebelum dia ada, karena sudah ada dari Allah, Lahul Mahfuz. Gitu loh. Nah, ketika kalian mengatakan barang siapa yang melihat Yesus maka melihat Bapa, ya udah fix Tuhan kalian manusia sejak semula.
Sejak semula Tuhan kalian sudah berbulu, sudah berkelamin. Udah selesai. Tapi ketika saya tunjukkan konsekuensinya, kalian ketantruman, kalian nggak bisa begitu. Kalian yang bilang, barang siapa melihat Bapak, ya udah melihat Yesus, melihat Bapak. Gitu. Bu Ripa. Silakan. Boleh, oke, itu fixnya ya. Nah, Woi, ganti pemain ya. berarti Bu. Ganti pemain ya. Bentar Ganti pemain. Bang Andi. Oh, tak dulu, Jangan perkenalkan diri dulu. narasi Perkenalkan diri dulu, Anda Kristen atau bukan? Kristen. Ya, silakan. Tadi Sibuk kan banget, saya dengar. Bang Andi. Tadi Hari saya ini banyak diam. banget ya. Ini, ya. Ya, biar enak gitu loh. Tapi mau pengen belajar. Aku pun juga pengen belajar nih. Iya, ya, kita bahas Tritunggal. Nah, menurut Iya, Ibu Ian itu, siap. Yesus adalah Bapa. Anda sepakat nggak? Itu sepakat. Jadi artinya begini, Pak. Oke, sama-sama oneness mereka semua ya. Lanjut. Jadi ibu udah memaksakan di situ yang dimana ibu Nih tidak kan mengakui belum apa-apa akan ngomong udah kuasa fitnah Yesus. nih. Ini Iya, saya dengar benci nih. dulu. Nggak suka Belum, saya. belum. Anda Saya saya nggak fitnah. pernah memaksa di sini. Apa Oke. fitnah? Anda bilang saya memaksa. Sejak kapan saya memaksa orang di sini? Emang ada yang Yang dipaksa memaksa sini? itu kamu, manusia lu paksa jadi Tuhan. Iya. Kau yang maksa. Gimana sih? Maksa kamu. Maksa ngomong lagi di sini. Ini room muslim lagi. Saya maksa sejak kapan saya maksa? Maksa kalian naik ke atas saya nggak pernah kok. Kok kalian beraninya cuman gitu doang ya? Tanggapi argumen kami. Tuhan kalian itu sejak semula sudah manusia. Itu pengakuan kalian. Tolong dong Pak Rom. Ayo diskusi bagus-bagus. Silakan Pak Rom. Anda sepakat bahwa Yesus adalah Bapa, betul? Betul. Oke, sekarang saya tunjukkan data dulu. Kita ilmiah ya Pak. Iya. Oke, nah mari kita lihat. Berarti Anda adalah seorang oneness ya, atau modalisme. Modalisme ini adalah ajaran sesat. Teman-teman perhatikan sekali lagi saya tekankan. Memang orang Tritunggal sepertinya bakalan rungkat ya. Denominasi Kristen Tritunggal sebentar lagi rungkat. Kenapa? Karena mayoritas Kristen di TikTok itu kontrapraksias atau orang yang mengaku dengan lisannya Tritunggal tapi dia percaya monarki. Modalisme juga kesabelian adalah patripasianisme adalah bentuk ketat dari monarkianisme. Sebuah ajaran sesat yang berasal dari pembelaan berlebihan terhadap kesatuan atau monarki Tuhan dan sementara secara verbal mengakui Tritunggal. Ini mereka monarki ya, modalisme. Jadi mereka ini mengakui Tritunggal, beda dengan oneness ya. Kalau oneness itu ada yang terang-terangan tidak mengakui Tritunggal, bahkan mengatakan Tritunggal itu ajaran sesat. Tapi kalau modalisme ini mereka percaya ada Tritunggal, tapi yang tri itu adalah model. Ya beda, tolong pisahkan teman-teman belajarnya. Kita umat Islam belajar nih. Nah, Anda itu orang modalisme atau oneness Pak? Silakan Pak jelaskan. Ada perbedaan loh oneness itu loh. Oneness jarang mengakui Tritunggal. Tapi oneness itu mengakui Yesus itu dialah Bapa, dialah Allah, dialah pencipta langit dan bumi, dan dia yang mati di tiang salib, dia yang dilahirkan, dia yang makan ikan goreng, dan itu dia adalah ilahi. Silakan Pak Roman sebagai pendeta. Kita belajar skema teologi di sini teman-teman, ilmiah kita ya. Ya, beda teman-teman. Satu Bu, ya. Kalau masalah itu mau diikutikan, itu kan pendapat para pakar ahli, Bu. Nah, terus kalau di sini mau mengajukan pendapat siapa? Nah, kalau kita kan dari pendirian kita itu dari satu Bible, hukum Taurat. Oke, di Bible itu Yesus apa? Yesus siapa di Bible? Yesus itu di Yohanes, biar saya Yohanes berapa? carikan. Yohanes 5:26 tampilin. Nggak, diam dulu Bang dari tadi. Yohanes 14 ayat 6. Itu Ibu lihat, itulah dia. Kebenaran dan hidup tidak ada satu sampai ke Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ke sini itulah tujuannya. Ya terus masalah yang kita Bapak tahu nggak masalah yang dibangun dari diskusi tadi? Masalah yang kita permasalahkan di sini adalah keilahian Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan berarti dia Tuhan. Kenapa? Pertama dia adalah jalan. Dengar dulu. Dia jalan, nabi-nabi juga jalan. Memangnya bisa orang Israel mengenal Tuhan yang disembah Musa tanpa Musa? Nggak bisa, harus lewat Musa. Karena Musa adalah penyampai firman Tuhan. Ya, nah
Dan dia kebenaran, betul. Yang namanya nabi ya kebenaran. Apalagi nabi yang diutus oleh Tuhan yang benar, betul dong. Dan hidup, tentu ketika seseorang percaya kepada nabi yang diutus Tuhan, dia akan mendapatkan kehidupan. Itu benar. Ini kita nggak perlu bertentangan, Pak. Kami umat Islam percaya ini. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Baru ini bohong. Kenapa? Karena Henok dan Elia sudah ke Bapa tanpa Yesus. Ini baru bohong. Jadi dalam satu ayat ini ada tiga kebenaran yang kami terima, satu kedustaan yang kami kritisi. Kecuali pemahamannya seperti umat Islam, baru nggak bohong Yesus. Tapi kalau pemahamannya seperti Kristen, Yesus berbohong. Contoh, bahwa dia adalah Tuhan yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Ini bohong ini. Ya, ini bohong. Tapi kalau memahami seperti umat Islam, contoh, maksud tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya itu hanya untuk Bani Israel. Itu betul. Itu betul sekali. Tidak ada satupun Bani Israel yang selamat kalau tidak mengakui dia sebagai Mesia atau Nabi Isa sebagai Rasul yang diutus. Makanya orang Yahudi atau orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dikatakan kafir karena dia menolak Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam, dan mereka tidak akan pernah sampai kepada Tuhan. Ini make sense. Maka Yesus konsekuensinya tidak berbohong. Tapi kalau ikut Kristen, maksudnya adalah tidak ada sejak zaman kapanpun yang sampai ke Bapa tanpa ada Yesus. Itu bohong. Henok sudah ke Bapa, Elia sudah ke Bapa, Yesus belum lahir. Berarti kalau ikut mindset Islam, Yesus tidak berbohong. Ikut mindset Kristen, Yesus berbohong. Silakan dijelaskan. Oke, kalau Ibu minta mindset itu, cobalah. Kalau kayak gitu buka di Al-Quran, Bu. Al-Hadid ayat 3. Kenapa Al-Hadid Apa yang ayat 3? disebutkan di situ? Iya, Ya. apa yang disebut di situ? Yang disebut apa? Konfirmasikan dengan Wahyu 1 ayat 8 sampai dengan 17. Loh, apa kaitannya Al-Quran saya dengan kitab karangan manusia yang ketemu Tuhan katanya di Pulau Patmos? Nggak ada Ya kan kaitannya. gitu. Al-Quran Artinya saya Alfa ini dan kalam Omega, Allah. dialah Tunggu, katanya. Itu yang itu kumaksud. namanya mencampur adukan pandangan Kristen sama pandangan Islam. Saya sedang menunjukkan bahwa pandangan Islam tidak dibantah, bisa menjelaskan penjelasan Yesus. Bukan mencampur adukan. Apa korelasinya? Sejak yang berkata Bukan, Alfa Omega dalam gini kitab loh, Wahyu kita- siapa? Saya tanya, bentar. Aduh, nih karena ini saya belajar. Saya nggak sudi ada orang menipu-nipu gini nih. Saya paling anti penipuan, Pak. Di Al-Quran dalam surah Al-Hadid, coba saya tanya, di mana di situ Yesus sebagai awal dan akhir? Ada nggak di situ tertulis Yesus awal dan akhir? Tunjukkan dalam Al-Quran dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat terakhir. Tunjukkan ada di Al-Quran bahwa Yesus adalah awal dan akhir. Atau Nabi Isa deh, nggak usah Yesus deh, Nabi Isa awal dan akhir. Ada nggak? Kalau nggak ada, diam. Nah, sekarang kita bahas tentang kitab Wahyu. Ya, siapa yang bicara Alfa Omega di situ, Pak? Siapa yang bicara Wahyu, Alfa dan Omega di situ? Silakan buka mic Bapak. Pak. Bapak. Ya. Coba Bapak baca Wahyu pasal. Nah, mari kita lihat. Teman-teman perhatikan ya. Kita nggak mau, jangan, umat Islam tuh pinter. Jangan mau kalian ditipui pendeta-pendeta gereja-gereja ini ya. Jangan mau kalian. Mereka cuma kutip Alfa dan Omeganya aja lalu bilang itu Yesus yang berkata. Coba perhatikan di sini. Wahyu pasal 1 nomor 1, satu perikop. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Anda tahu tidak arti wahyu? Wahyu itu adalah informasi Tuhan. Berarti Yesus di sini menerima wahyu, menerima informasi dari siapa? Dikaruniakan dari Allah kepada Yesus. Sesuai dengan Yohanes pasal 6 nomor 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku, bentar nih, kan ini, sorry, ini pula salah pula. Bentar nih. Segala firman yang telah kuberikan kepadamu, yang telah diberikan Bapa telah kusampaikan ini nih. Firman yang telah kusampaikan. Ya, ini kutunjukkan. Nih, pakai data kita. Masa Al-Quran mau kalian kolaborasi sama Bible? Kalau mau kolaborasi itu ayat-ayat Bible dengan ayat Bible. Contoh kayak saya, kitab Wahyu. Nih, Bapak nanti tanggapi saya dulu. Kolaborasikan, ya oke. Iya, Saya Bapak bukan nggak ada mau kaitannya, Pak. berkolaborasikan. Surat Al-Hadid itu awal akhir Yang menuju mau kepada saya Allah. tanyakan di situ itu dialah itu siapa yang dimaksud? Allah, kalau Awal dalam dan Al-Quran, akhir. Allah, kalau di dalam Al-Quran Allah, ya. Kalau ada Yesus, Jadi tunjukkan di situ itu Yesus. Ini ya apa sih, nggak Pak? ada.
Karena Pak, yang Bapak saya tahu nggak baca Dewa dalam Wahyu 1 ayat 8 sama persis ayat itu dengan Mana isi ada itu. sama persis, tidak sama persis. Bapak pelajari dulu. Buka Bapak jangan bohong. Wahyu 1 ayat 8 buka. Ini kan saya buka. Ini kan saya buka nih. Ini kan Bapak Wahyu tadi nggak lihat ayat- ini. Ayat 8. Bapak nggak lihat. Mana itu ayat? Saya buka ayat satu 3 itu. perikop. Bapak saya buka satu perikop. Bapak ini comot-comot ayat ya. Bapak tahu nggak orang Kristen kalau bicara sama saya itu selalu comot-comot ayat. Saya buka satu perikop. Jangan tipui kami lah. Saya nggak mau ditipu. Loh, Bukan, Anda kita kok bukan nipu. kenapa nggak mau baca dari awal? Kenapa nggak mau baca? Ini Sian Girik ini apa sih ini? Saya akan ke sana tapi baca dulu dari awalnya ini. Kalian kok comot-comot ayat kalian? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Artinya, kitab wahyu ini adalah karunia dari Allah Bapa kepada Yesus, sama seperti Yesus berkata, dengar kalian, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, artinya ada firman Tuhan yang disampaikan kepada Yesus, lalu Yesus sampaikan kembali kepada manusia. Paham kalian? Itu, tuh Yohanes 17:8, lanjut di sini yang 8. Di sini lihat teman-teman ya, surat Yohanes. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat dari Asia Kecil bla 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 sampai, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Bohong, karena sudah ada Lazarus sebelum Yesus mati dan bangkit, sudah ada Lazarus yang bangkit. Bohong sekali. Ya, ini bohong banget ya. Nah, kemudian bagi dia yang mengasihi kita yang telah, ini bohong ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus yang pertama bangkit dari kematian, itu bohong, karena Lazarus sudah pernah bangkit dari kematian. Nah, itu sekali lagi ada banyak bohong kalau kita lihat. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Diam dulu. Aduh, Yan Girik nih, kalau saya bohong, kalau saya misal mau dibantah-bantah pakai data lagi. Kan bener ini dikatakan di sini. Yesus adalah orang yang pertama bangkit dari kematian. Bohong. Lazarus itu sudah lebih dulu bangkit. Itu loh. Nah, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Lihat ya, lihat. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan menatapi dia. Amin. Lihat ya. Di mana di sini ditulis kalau Yesus yang berkata? Mana tulisannya Yesus berkata? Di sini cuma ditandai merah, lalu dibesarkan huruf A-nya, dibesarkan huruf alfa-nya, dibesarkan omeganya. Mana di sini kalau Yesus yang berkata? Aku itu adalah Yesus, oh Mbak. Mana aku? Mana aku? Siapa nama Yesus di sini? Lihat ya, ayat ke-7. Ayat ke-7 di sini. Diam dulu, itu kata klemu. Itu klemu itu. Di sini dikatakan si Yohanes penulis. Aduh, nih orang nih, kalau kayak gini diskusi nih gabrul, tau gak sih? Kau tahu nggak Kak Yan? Kau baca ayat kitab kau ini. Di sini yang menulis surat ini adalah si Yohanes. Yohanes yang konon katanya ketemu makhluk di Pulau Patmos. Paham kau? Nah, lalu dia bilang nih, dari mana kau tahu kalau ini Yesus bukan setan? Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Nah, dari mana kau bisa tunjukkan kepada saya bahwa ketika Yohanes mengatakan ada yang datang ini adalah Yesus? Siapa yang bisa membuktikan kalau yang datang ini adalah Yesus, bukan iblis? Kenapa? Kenapa saya katakan begitu? Makanya itu wahyu. Nah, itu wahyu kata kau tadi. Wahyu untuk siapa? Kalau ini wahyu untuk Yesus, kenapa Yohanes yang mengatakan di sini? Kalau dia melihat makhluk di sini, dan ketika dia berkata akulah alfa omega. Kau tahu nggak ada dewa yang alfa dan omega? Ini kutunjukkan kau dewa awal dan akhir. Nah, aku tunjukkan kau ya. Bisa jadi ini dewa Janus. Kenapa? Karena dewa Janus adalah dewa awal dan akhir juga. Jangan kalian sama aku nih. Jangan-jangan yang ditengok si apa itu Janus ini dewa. Dari mana kau bisa buktikan kalau yang bicara ini Yesus? Di sini tiba-tiba berhenti, satu ayat berhenti nih. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Perkataan Yohanes tiba-tiba tertulis perkataan akulah alfa omega. Mana buktinya kalau ini Yesus yang berkata? Mana di sini Yesus yang berkata? Kecuali kau kayak gini, diam kau. Ya udah jangan ngomong. Jangan ngomong. Kalau capek jangan ngomong. Ah, contoh kayak gini. Iya udah, kalau kau nggak capek, kalau capek kau jangan ngomong. Ah, contoh kayak gini. Matius 23 nomor 9, jelas Yesus berkata di sini kayak gini loh. Kalau bicara tuh pakai data, kau pikir kami bodoh, mau dibodoh-bodohi kalian? Matius pasal 23 nomor 9 misalnya. Nih kita lihat. Di sini jelas nih warna merah Yesus berkata. Ada perkataan Yesus di sini. Nah, maka berkatalah Yesus, jelas di sini.
Maka berkatalah Yesus, artinya Yesus yang berkata, diam dulu. Tapi kau tengok di sini cuman si Yohanes yang bilang, lihatlah ia datang. Dari mana kau bisa tahu ini Yesus? Tiba-tiba ada perkataan, akulah Alfa Omega. Kau bilang ini Yesus. Jangan kau tipui kami umat Islam, nggak mau kami ditipui ya. Alfa Omega, Alfa Omega. Nah, kalau sebagai umat Islam nggak bingung memahami itu. Seandainya pun itu Yesus, bukan berarti dia adalah Tuhan. Kenapa? Dia udah bilang kok, segala firman yang kuberikan telah aku sampaikan kepada mereka. Tiba-tiba muncul lagi makhluk di Pulau Patmos, mengaku akulah Alfa Omega. Padahal segala firman yang disampaikan Bapa sudah disampaikan sama dia. Dia udah naik ke surga. Tiba-tiba ketemu di Pulau Patmos makhluk yang bukan bentuk manusia. Tidak ada satupun entitas bernama Yesus kecuali adalah Yesus yang manusia. Coba tunjukkan sama aku. Tunjukkan sama aku ada entitas yang berbentuk lain yang bernama Yesus. Tunjukkan. Nipu kalian sama aku. Ya. Dia lahir sebagai anak manusia, dikasih nama Yesus. Mati sebagai anak manusia, bangkit sebagai anak manusia, lari ke surga, naik terbang ke surga sebagai manusia. Tiba-tiba kalian bilang ada entitas yang tidak tahu bentuknya, tapi namanya Yesus. Tunjukkan itu. Jangan tipui kami. Kami bukan orang yang gampang ditipui. Ya, kalian punya doktrin silakan, kami tidak masalah. Tapi jelaskan itu di gereja. Tapi ketika kalian bicara di Islam, maaf, kami bukan umat yang bisa kalian tipui seperti kalian. Kalau di jemaat gereja kalian diam, nggak apa-apa, kalian nggak dibantah. Kalian adalah pendeta, tapi ketika ngomong depan kami mengkaji dengan akal kitab kalian. Paham kalian? Ya, silakan lagi jelaskan sama aku tentang Tritunggal. Kalian itu bukan Tritunggal, kalian adalah modalisme, kalian adalah kontra praksis, kalian aliran bidat menurut orang Tritunggal. Itu dulu ya. 1, 2, 3, 4, bukan Tritunggal kalian. Kalian betul kata saya. Sebentar lagi ajaran Tritunggal akan rungkat. Kenapa? Banyak orang-orang yang tanpa sadar dia itu pengkhianat Tritunggal. Kenapa? Ada yang oneness, monarki model, 3 model. Ada yang oneness Pentakosta, beda lagi itu. Ada Jesus only. Bahkan ada nanti muncul Marsion. Inilah kalian di TikTok ini rata-rata Kristen adalah pengikut Joshua Teu dan Mikana, bukan pengikut bapak-bapak gereja penganut Tritunggal. Bentar lagi Tritunggal rungkat ini, kiamat mencret, Sophie Katul mencret. Ya, Erben mencret. Jadi orang Tritunggal bakalan tersingkir bentar lagi ya, sama seperti di abad ketika anak Konstantin menjabat menjadi pengganti bapaknya. Ajaran Athanasius di anatema, Unitarian diangkat menjadi ajaran yang benar selama 20 tahun. Ya, ini informasi yang perlu kalian pahami. Silakan kalian jelaskan Tritunggal. Gantian, siapa lagi? Gemini, silakan. Mbak Uni, kalau mau bahas kayak gitu ya sama paham ilmu lah, jangan sama orang awam gini loh. Oke, saya tanggapi Anda. Orang Kristen percaya ada Roh Kudus. Anda percaya Roh Kudus nggak? Nah, sejak kapan orang Kristen itu menjelaskan kekristenan dengan ilmu? Dengan Roh Kudus. Anda nggak dengar 3 orang Kristen mengatakan di sini nggak perlu pakai akal menjelaskan iman? Ya, orang Kristen sendiri yang mengatakan. Bentar dulu, brotherku, Gemini yang aku hormati. Sebentar, saya paham keresahanmu. Sebentar dulu, saudaraku, brother. Dengarkan saya. Saya 6 tahun diskusi lintas agama dengan umat Kristen. Loh, memaksa kehendak gimana? Apa yang saya paksa? Anda mau menyembah kepada Yesus itu saya nggak pernah larang kok, silakan. Tapi yang saya tunjukkan data. Saya tidak mau ditipu. Ketika Anda bilang Anda Tritunggal, Anda bohong. Anda modalisme. Datanya pakar-pakar ahli itu, Mbak Unir. Jangan dibuatkan. Kalau ada data di Bible baru kami lari. Itu baru benar data. Ensiklopedia gitu ini Anda mau bantah, tolong dibantah dulu, batalkan dulu. Ya udah, pakar ahli ini modalisme. Anda itu bukan Tritunggal, Anda modalisme. Kan paham, jurnalisme orangnya itu. Saya paham. Apa jurnalisme ini? Iya, apa kaitannya Anda tahu skripsi dengan jurnal? Emang apa kaitannya? Datanya itu diambil dia itu menurut pendapat orang. Bagaimana yang berbeda? Tunggu dulu. Bentar. Jurnalisme itu dia suatu pendapat yang dikasih tahu mereka dari sainnya pribadi. Aduh, apa? Jadi kalau ibu membuat data dari Bible, baru itu masuk sah. Apa yang masuk sah? Data dari luar terlalu banyak gitu loh. Udah berapa biji ayat Bible yang kubawa tadi? Keglisme itu yang di Bible ibu ambil itu kan untuk jemaat-jemaat para ahli. Kayak Matius 23:9. Ini ngomong apa sih? Pak, Bapak ini ngomong apa? Saya nggak paham. Saya nggak ngerti. Bapak ngomong apa sih? Oke lah Bu, ya bahaslah. Enggak, tunggu dulu. Saya nggak ngerti Bapak ngomong apa. Jurnalisme? Iya, emang jurnal itu kenapa jurnal Pak?
Bapak ini ngomong apa sih? Bapak kalau tidak menerima jurnal, Bapak kalau tidak menerima pendapat manusia, silakan Bapak bantah kitab Bapak Lukas. Lukas pasal 3 nomor 23, bahkan silsilah Yesus itu pendapat manusia. Kalian bakar itu kitab kalian kalau kalian nggak percaya pendapat manusia. Ini gimana sih orang Kristen kalau diskusi sama saya begini mulu? Ya, lihat nih. Kurang dibakar gitu. Jangan asal ngomong gitu. Loh, betul kok. Ini saya tunjukkan data. Kalau saya ngomong pakai data, bentar. Gak usah ngomong gitu. Loh kita ini hidup di negara Indonesia dengan toleransi toh. Toleransi artinya apa? Gak usah ngajarin Toleransi kami arti jangan Bang. ajarin toleransi, kami lebih toleransi daripada kalian. Toleransi artinya apa? Toleransi artinya apa? Membilangkan sama orang bahwa ajaran Kristen menyesatkan. Loh kalau kami bilang sebaliknya gimana? Pasti kalian kan kalau sakit kamu hati. bisa buktikan Islam itu menyesatkan, itu hak kamu dan kamu dibenarkan. Kalau saya bisa membuktikan Kristen menyesatkan, kenapa saya marah? Agama orang apa? Ini urusannya sama kamu mungkin nggak ada, tapi urusan dalam ranah dialektika ada. Kenapa saya menjawab? Saya meluruskan. Itu hak saya sebagai warga negara Indonesia karena saya punya kewajiban mencerdaskan bangsa. Kamu nggak tahu undang-undang? Menghina. Loh, menghina yang menghina siapa? Yang menghina siapa? Yang menghina siapa? Kok datang-datang bilang menghina? Kitab orang apa maksudnya? Untuk mengajarkan orang lain. Nah, di sini apa nih? Tahu nggak sih ini konteks apa? Ini diskusi loh. Ya nggak boleh kayak gitu loh, Mbak. Udah. Siapa yang melarang saya mengajar? Siapa yang melarang saya mengajar? Coba. Gemini, siapa yang melarang saya mengajar? Iya, Mbak itu berbicara di TikTok sama orang-orang awam banyak di sini. Kalau bicara ilmu sama yang ahli lah. Tunggu. Jadi menurut kamu orang awam nggak boleh dapat ilmu gitu? Ya dapat ilmu is okay. Kita wajar membagikan ilmu, tapi jangan sampai menyesatkan. Coba, yang menyesatkan dari saya apa? Satu diksi yang menyesatkan, tunjuk. Bakar Alkitab itu maksudnya apa? Saya mengatakan kepada Bapak tadi yang tidak percaya pendapat manusia. Dia bilang apa? Kan itu pendapat manusia. Itu kan pendapat manusia. Kata Bapak tadi. Bapak tadi hipokrit. Diam dulu, saya jelaskan. Kamu tanya, saya jelaskan. Kamu ngomong. Gimana kamu tahu apa yang terjadi tadi? Kamu baru masuk. Dengar dulu saya. Dengar saya dulu. Kamu kan tanya. Gimana saya nggak emosi? Kamu ngomong terus sih. Ketawa lagi. Kamu nanya sama saya, terus saya jelaskan kamu. Saya mau jelasin gimana mau jelasin? Kamu ngomong terus. Dengar ya. Kamu bilang saya tadi. Kamu kan tanya, apa maksud Mbak bilang itu bakar kitab kalian? Alasan saya mengatakan itu adalah menjawab Bapak tadi yang bilang, kalian bawa jurnalisme orang, kalian bawa pendapat orang. Loh. Kok emang kenapa pendapat orang? Memang nggak boleh pendapat orang. Bahkan di kitab kalian tertulis silsilah Yesus dalam Lukas pasal 3 nomor 23 itu pendapat orang. Kalau kalian menolak pendapat orang, kenapa kalian nggak tolak ini? Harusnya kalau kalian menolak pendapat orang, harusnya kalian bakar ini. Itu maksud saya. Saya membawa analogi, saya membawa komparasi, saya membawa sudut pandang dari Bapak tadi yang salah kaprah, yang blunder untuk dirinya sendiri. Ini saya kasih contoh. Diskusi itu gini loh. Edukasi kita. Kalau Bapak tadi bilang tidak terima pendapat orang lain, itu urusan dia. Tapi lihat ini, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ini anggapan orang loh kitab kalian loh. Jadi apa salahnya dengan pendapat orang? Kitab kalian aja pendapat orang kok, terus apa masalahnya yang dibawa Bapak tadi? Nah sekarang saya tanya, kita di sini diskusi, ada nggak yang kalian naik ke sini dipaksa? Saya tanya. Ada nggak kalian yang dipaksa? Gemini, kamu dipaksa nggak naik ke sini? Tidak, minta naik di multi itu. Nah, kamu naik ke sini mau ngapain? Ya mau diskusi soal itu, cuman Mbaknya jangan gitu. Ya udah, kalau kamu jangan menghakimi akibat, kamu lihat sebabnya. Saya keras kepada orang yang menipu saya, itu loh. Nah sekarang saya ngomong sama kamu mau diskusi baik atau kayak di pasar? Saya bisa dua-duanya, silakan. Mau diskusi baik atau kayak di pasar? Oke, diskusi baik. Saudaraku Gemini, saya tidak ada urusan dengan Anda. Kalau saya tadi keras dengan orang lain, itu nggak ada kaitannya dengan Anda. Anda tersakiti, itu urusan Anda, ya. Kenapa? Anda bukan orang tadi. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Apa yang Anda pahami tentang Tritunggal? Silakan jelaskan, karena itu materi kita. Saya minta umat Kristen menjelaskan kepada saya Tritunggal. Tapi rata-rata kebanyakan orang Kristen ketika menanggapi Tritunggal, menjelaskan Tritunggal, mereka oneness, mereka modalisme, mereka bidat. Itu saya tunjukkan data nih. Nih, pakai data ensiklopedia. Kalian nggak percaya dengan data ini, ya sudah, nggak urusan saya lagi. Itu urusan kalian.
Emang saya paksa harus loh kamu percaya ini loh. Kalau nggak percaya gini kamu saya gigit kuping kamu. Ada saya begitu? Nggak ada. Nah, saya bawa data. Tugas saya hanya menunjukkan data. Terlepas kalian terima atau tidak itu urusan kalian. Nah, Gemini, sekarang saya diskusi dengan kamu nih. Kamu bisa nggak jelasin sama saya Tritunggal itu apa? Silakan. Yaudah, kamu tanya aja Gemini. Kalau saya tidak paksa kamu menjelaskan imanmu. Sekarang kamu tanya iman saya. Dari tadi nggak ada Kristen yang bertanya nih. Ya, dari tadi kalian semua menjelaskan, penjelasan kalian semua masuk kategori bidat menurut Tritunggal. Saya lagi pembela Tritunggal nih. Ya, saya lagi membela iman orang Tritunggal nih. Yoi, Pak Pendeta Tritunggal, saya bantuin kalian nih meluruskan para wanes bidat Yesus only nih. Harusnya kalian apresiasi saya loh. Kasih saya makan lah besok. Ajak saya makan traktir lobster. Woi, MYM, Esra Soro, Deki Ngadas. Tengok nih. Saya loh bantu kalian meluruskan Kristen kontra Praxeas di sini. Bilang katanya Tritunggal tapi ternyata monarki, modalisme, oneness. Kalian datang ke TikTok ini, bantu saya menjelaskan Tritunggal nggak kayak gitu. Saya bantuin loh orang Kristen. Ini loh saya sebagai Islam meluruskan orang Kristen dari kesesatan loh. Kurang apa saya ngaku-ngaku Tritunggal tapi oneness. Nah, sekarang ke Gemini. Kamu Tritunggal atau oneness, Gemini? Tritunggal nggak? Tritunggal. Nah, kamu tahu tidak apa itu arti Tritunggal? Maknanya, pengertiannya, silakan. Biar kita tengok lagi nih, jangan-jangan Yesus only lagi nih, kan? Monarki modelisme lagi nih. Tahu Kak, tahu. Yaudah jelaskan, yaudah jelaskan Tritunggal. Apa itu? Free loh, nggak bayar loh kalian belajar di sini loh. Oke, gini aja deh. Kamu kayaknya keberatan menjelaskan, saja yang jelaskan sama kamu Tritunggal ya. Dengar nih, nanti kalau pemahamanmu oneness kamu perbaiki nih kayak yang saya ajarkan. Tritunggal, Trinitas itu adalah diksi yang pertama sekali muncul di tangan Tertullianus, mantan penyembah pagan, ya, di abad kedua, ya. Uno substansi tres personae non separate atau non separate, non tidak berpisah. Uno substansi, satu substansi yang kemudian dikatakan satu hakikat lah, padahal nggak tepat sebenarnya, tapi ya itulah menurut kalian satu substansi. Tre persona, tiga pribadi, non separate, tidak terpisahkan. Itu Tritunggal. Apa maksudnya? Maksudnya menurut gereja kalian bahwa dari doktrin yang muncul di Konsili Nikea tahun 325, Bapa sebagai Allah, Yesus sebagai anak itu sehakikat atau setara atau homoousios. Homoousios. Setara sehakikat. Tapi secara naluri tentu orang-orang ini tidak akan terima Tuhannya itu dua. Kenapa? Itu pagan. Nah, karena ternyata triteos, dua teos ini adalah ajaran pagan dari kata triad. Ya, triad itu sebelum hadir Tertullian udah ada triad loh, tiga Tuhan loh. Maka muncullah konsep dari orang-orang bapak-bapak gereja kalian, konsep Trinitas. Trinitas itu adalah konsep unlogic. Kenapa unlogic? Karena tiga tidak mungkin satu, satu tidak mungkin tiga. Makanya bapak-bapak gereja kalian bilang Trinitas itu misteri karena tidak bisa dijelaskan. Makanya aku bilang unlogic bukan beyond logic. Kalau beyond logic itu belum bisa dijelaskan karena melampaui ruang dan waktu, melampaui akal kita. Tapi unlogic bertentangan dengan akal. Tidak mungkin segitiga pada saat bersamaan adalah segi empat. Itu tidak masuk akal. Tidak mungkin satu pada saat bersamaan adalah tiga. Tapi itulah Trinitas kalian. Makanya bapak-bapak gereja rumuskan itu misteri. Saya punya magnum opusnya itu. Kutipannya dari magnum opus, dari karya besar. Ya, STT kalian. Nah, itu. Kemudian pada saat Konsili Nikea itu bukan merumuskan tentang Trinitas dulu, karena pada saat itu merumuskan tentang pribadi Yesus sebagai pribadi Allah. Lalu muncul konsili-konsili selanjutnya ya. Kita akan lihat di sini ya, karena saya punya datanya. Kemudian Trinitas ada di Credo Athanasius, finalnya abad ke-5. Kenapa abad ke-5? Karena finalnya segitu, karena masih banyak perdebatan. Nah, di Credo Athanasius, walaupun itu bukan penulisnya Athanasius, karena Athanasius itu sudah mati di abad ketiga, ya. Ini abad ke-5 baru selesai Credo Athanasius. Barulah muncul istilah Trinitas. Kemudian dikembangkan penjelasannya supaya gampang dijelasi apa? Dibuatlah Perisai Trinitas. Perisai Trinitas ini apa?
analogi tentang Trinitas. Father is not Son. Son is not Holy Spirit. Holy Spirit is not Father. Tapi dalam tengah-tengah lubangnya nanti itu adalah God. Mereka ketiga-tiganya adalah God. Sebenarnya ini konsekuensinya nanti jadi Triteos. Tapi karena tahu kalau Triteos itu pagan, ya udah ada satunya. Karena ajaran Yesus mengatakan kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah. Jadi Trinitas itu adalah ajaran pagan politeis yang dikawinkan dengan ajaran monoteis. Jadilah kawin Trinitas. Tapi ini unlogic, tidak masuk akal. Kenapa muncul dari? Karena ini muncul dari konsepsi manusia. Nah, kalau kita lihat kanonisasi itu terjadi, konsili terjadi. Nih, saya kasih tahu sejarah gereja. Tahun 325 muncul konsili Nikea, merumuskan tentang siapa Yesus. Muncul doktrin homoousios. Nanti muncul lagi hypostatis union, Yesus memiliki 100% Tuhan, 100% ilahi. Itu konsep yang muncul dari kitab kalian. Nah, turun, giliran saya ngajar turun. Katanya paham, saya nggak boleh ngajarin orang awam. Jadi maunya kalian itu cuma pendeta kalian yang bicara di sini nipu-nipui kami. Nggak bisa. Kalian mendengarkan pendeta kalian nggak apa-apa. Kalian mengiyakan kata pendeta kalian nggak apa-apa. Tapi kalau di Komal Islam jangan. Kami nggak percaya kata pendeta. Pendeta mana yang kami percaya? Joshua TU, Dewanes, Esra Soru, Tritunggal. Mana yang betul? Pak Hendritan, Jesus Only. Banyak pendeta kalian. Bingung kami. Jadi maaf, kami ini bukan umat yang percaya sama pendeta. Tapi kami baca kitab kalian dengan akal. Nah, muncul lagi kemudian konsili Efesus. Nah, konsili Efesus ini karena munculnya aliran Nestorian. Aliran Nestorian beda lagi tentang pribadi Yesus. Ada dua pribadi, ilahi dan juga insani. Nggak diterima lagi, ini nggak masuk akal lagi nih. Konsili lagi. Nah, kemudian muncul lagi konsili apa setelah itu? Konstantinopel. Kalsedon dulu. Kalsedon ini karena ada aliran monofisit. Apalagi ini monofisit tentang pribadi Yesus lagi nih. Jadi tentang pribadi Yesus ini sudah banyak aliran-aliran yang berbeda. Homoousios, ya kan? Nestorius, monofisit, monarki model, Ones Pentakosta, Jesus Only, Triteos subordinat. Banyak. Iya loh. Jadi kalau kalian memang merasa lebih paham tentang Kristen secara alkitabiah kepada saya dan secara akademik, saya berhak kalian ajarkan. Ajarkan saya tanya dari tadi. Gitu loh. Tapi kalau kalian sendiri tidak mampu menjelaskan, kok kalian bilang saya salah? Apa alasan kalian bilang saya salah? Hanya karena saya berbeda konsepsi dengan kalian? Wah, berarti kalian tidak toleransi. Kalian yang tidak toleransi, memaksakan pandangan kalian ke saya. Gitu. Ya, lanjut yang lain, gantian Anne sebelum Pak Victor. Anne, halo Anne. Ini materi Tritunggal, belum lagi dosa waris, belum lagi keselamatan, soteriologi, ya. Ini masih stagnan di Tritunggal loh ya. Kita belum nih Tritunggal ini tentang konsep ketuhanan, tentang Tuhan, ini materi dasar loh. Belum selesai-selesai. Anne silakan Anne, bertanya silakan, mau menjawab silakan. Lebih baik bertanya aja lah daripada menjelaskan gabrul nanti. Kelihatan lagi bidatnya nanti. Silakan. Halo. Ya, Kak Ani silakan. Ya. Mau menjelaskan atau mau bertanya? Bertanya. Oke, silakan bertanya. Ini kan room Islam. Yes. Kenapa tidak bahas kamu punya agama di sini? Dari tadi nggak ada yang tanya tentang Islam. Dari tadi coba jelaskan iman kalian. Padahal kami lebih paham tentang iman kalian daripada kalian. Makanya saya selalu membahas tentang Bible dan juga sejarah-sejarah tentang Kristen. Gitu. Karena saya juga belajar kekristenan. Makanya saya suruh Anda bertanya biar kita bahas Islam nih. Tanyalah, tanya tentang Islam aja. Islam itu, menurut Islam itu Yesus itu sama dengan Isa. Beda ya, saya jelaskan. Kita bicara tentang Nabi Isa. Nabi Isa adalah seorang nabi utusan Allah, Rasul Allah ya. Kita bicara tentang Nabi Isa dulu nih. Nabi Isa itu adalah anak seorang perawan suci yang tidak pernah tersentuh laki-laki, bahkan selalu makannya aja di mihrab dia ya. Seorang perempuan yang tidak bersuami. Paham itu dulu ya. Nabi Isa, dia adalah Rasul Allah, kalimatullah, diciptakan dari Ruhullah. Dia adalah semisal penciptaan Nabi Isa sama seperti penciptaan Adam. Ketika Allah berkata kun, maka jadilah. Itu ya, Nabi Isa. Dan dia adalah anak manusia, 100% manusia. Tidak memiliki sifat ilahi, tapi memiliki mukjizat. Itu ya, itu Nabi Isa. Yesus siapa? Yesus yang mana yang mau kamu bahas? Yesus yang mati terkutuk di tiang salib, atau Yesus yang menyampaikan kebenaran yang tidak bersalah yang akan diselamatkan oleh Allah Bapa karena Allah Bapa mengasihi dia? Siapa yang mau kamu bahas? Kalau Yesus,
Oke, nggak apa-apa, kita bahas nanti. Saya dengan Ana dulu, antri ya. Dari tadi kita kan sistemnya antri nih. Kalau kalian ngomong bertiga, saya nggak bisa dengar. Satu-satu dulu, biar saya dapat poin dengan Ani. Jadi dalam kitab kalian yang mau Anda bahas itu yang mau disamakan yang mana Ani? Kalau Yesus yang terkutuk di tiang salib yang berdosa itu tidak sama dengan Nabi Isa. Tapi kalau seandainya Yesua, Hamashiach atau Isau Masaha, ya, Isau Masaha yang tidak punya silsilah, tidak berbapak, yang dia lahir dari seorang perawan suci tidak bersuami, dan dia adalah orang yang menyampaikan kebenaran dari Tuhan, maka itu adalah Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Tapi kalau yang punya silsilah, hadir dari sperma Daud, ya, suka temperamen, berkata-kata kasar, mengatakan perempuan lain kunarion, itu bukan Isa Al-Masih putra Maryam. Gitu ya. Jadi mau menyamakan dengan yang mana? Yang mati tergantung di tiang salib bukan Isa Al-Masih putra Maryam. Begitu jawaban saya, Ani. Silakan Ani tanggapi. Menarik ini si Abrar ini saya naikkan. Kenapa? Karena dia bilang Yesus itu berkuasa, tapi pura-pura jadi bayi katanya. Silakan. Oh my God, berarti Tuhan. Jadi ada Tuhan yang pura-pura berarti. Jadi Yesus itu Tuhan yang berpura-pura gitu. Iya. Oh, jadi sifat berpura-pura itu adalah sifat Tuhan Anda. Berpura-pura, berbohong, berdusta. Berarti Tuhan Anda tuh berpura-pura bisa berbohong ya. Pura-pura jadi bayi gitu ya. Berbohong dia, sebenarnya dia tuh Tuhan tapi jadi bayi dia, bohong dia. Aduh udahlah. Kalau dengan ini silakan lah, itu urusan Anda lah ya. Saya dengan Ane dulu. Ane silakan. Ane minta kita bahas Islam. Saya akan membahas Islam ya. Ane silakan tanya lagi, apa lagi dari pertanyaan Ane. Nanti dengan tentang Yesus yang pura-pura itu tuh urusan kalian nanti lah ya. Yesus pura-pura nggak sanggup ya, makanya dia butuh keledai. Padahal dia bisa terbang, tapi karena dia pura-pura nggak sanggup, akhirnya dia pakai keledai ya. Itu kali ya. Yesus pura-pura lapar karena dia nggak butuh makan sebenarnya, tapi karena dia pura-pura lapar akhirnya dia butuh ikan goreng. Oh gitu kali. Saya nggak paham, itu terserah urusan kalian. Itu urusan kalian. Saya nggak habis pikirin, ini di luar Nurul ya. Saya nggak ikut campur dengan hal itu. Ani silakan pertanyaan kedua. Oke. Oke, saya tanya cuma dalam saya di sini memandangkan di sini agama Islam. Saya akan bertanya soal Islam sahaja. Boleh sayang, memang sebenarnya saya ini sudah selalu bilang, saya mendedikasikan hidup saya belajar untuk mengajari umat non-muslim tentang agama saya. Tapi bukan berarti saya tidak paham kitab kalian, saya paham. Gitu loh, paham nggak? Nah, jadi aneh kalau menjelaskan iman Kristen di hadapan saya, hati-hati. Kenapa? Karena saya tidak mau ditipu, saya nggak mau dibohongi. Jadi saya selalu punya jawaban punya bukti dari setiap statement saya menggunakan ayat dan menggunakan data-data ilmiah ya. Nah sekarang Ane kan bertanya tentang Islam nih. Sekarang Ane 1001 pertanyaan saya khususkan buat Ane dulu. Nanti yang lain nanti standby dengan Ustadz Atta dengan yang lain, karena saya mau istirahat juga nih. Tadi udah berapa jam saya ngajar nih ya. Hanya Allah yang membayar saya. Silakan Ane. Oke, saya melihat ada banyak para ustadz di TikTok ini menjelaskan apa aktiviti umat Islam terutamanya lelaki apabila berada di dalam syurga nanti. Tapi yang saya lihat mereka cuma membahas soal kesibukan para lelaki di syurga adalah memecahkan perawan istri-istrinya begitu. Siapa ustadznya? Tunggu, Ene sebentar. Ene mendengarkan ada ustadz. Coba tunjukkan kepada saya. Berapa ustadz yang mengatakan bahwa kesibukan nanti laki-laki memecah perawan di surga itu berapa orang ustadz? Karena Anda bilang setiap ustadz. Mohon maaf ya, kata setiap itu merujuk kepada banyak. Tunjukkan satu ustadz siapa? Sekejap ya, saya ada screenshot. Ya, silakan. Screenshot, dengarkan. Ini baru belajar ya. Nggak apa-apa teman-teman. Menurut kalian yang udah biasa dengan ini basi, tapi aneh butuh informasi. Kita luruskan kesalahpahaman saudara-saudara Kristen kita terhadap agama Islam. Masa di surga sibuk begitu terus, gimana sih? Di surga itu kan tempat nikmati segala perjuangan di bumi. Apa sih? Daripada itu sebenarnya mereka nggak salah juga Bang Andi. Itu gara-gara si Ustadz Zulkifli itu loh. Dia yang bikin statement itu. Dan kita harus bertanggung jawab. Ini kenapa umat Islam itu tidak bodoh? Umat Islam itu kalau ada perkataan dan diksi yang tidak keluar dari Al-Quran dan hadis, kita patut buang itu perkataan. Bahkan ya. Kamu mau tunjukkan Zulkifli itu ya? Nah, pertama, kami adalah umat yang sandaran keilmuan kami harus merujuk kepada ulama. Ulama itu adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang dasarnya adalah Al-Quran dan hadis.
dan kalam ulama sebelumnya. Aneh dengarkan saya. Kalau kamu keluar dari sini kamu tidak dengar saya loh. Ya dengar. Kita akan tunjukkannya. Saya ketrigger dengan di bawah surga prostitusi. Saya akan bahas 2 komparasi ya, Ane, dan mohon maaf saya harus bahas kitab kamu karena saya menunjukkan kepada orang Kristen di bawah yang tidak tahu tentang kitabnya. Nah, tidak ada kalau kamu boleh saya kasih kamu uang nanti miliaran rupiah nanti kalau kamu mampu buktikan. Tunjukkan kepada saya di Al-Qur'an tertulis kesibukan laki-laki memecah perawan. Tunjukkan itu dalam Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'annya saya minta. Lalu hadisnya, ya, tunjukkan kepada saya. Ya, nah, tunjukkan kepada saya hadis dan Al-Qur'annya. Kalau tidak ada, kalau ada manusia yang bicara seperti ini, berarti dia bicara dengan kesoktahuannya. Mau dia ustadz kek, mau dia siapa kek, dia bicara dari kesoktahuannya. Dia mengatakan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Ya, nah sekarang kita tunjukkan. Surga prostitusi itu surga yang mana sih? Surga yang isi di dalamnya pesundal. Nih saya tunjukkan ya. Kalian tahu kan Yesus mengatakan pesundal lebih dulu masuk surga. Di situ tidak dikatakan pesundal itu bertobat, tapi pesundal itu lebih dulu masuk surga. Artinya kalau kita bicara prostitusi, justru di dalam surga kalian ada prostitusi karena ada pesundal. Dan kalau saya menggunakan cara berpikir kalian, menggunakan terjemahan, saya bisa tunjukkan di surga kalian itu surga penuh dengan lendir. Mohon maaf, saya tunjukkan. Saya kasih kamu KBBI dulu. Mungkin kamu bukan orang Indonesia. Saya kasih kamu KBBI itu adalah Kamus Besar Indonesia. Ya. Kita lihat pesta seks ya. Pesta seks itu artinya apa sih? Nah, kita lihat. Saya akan ganti pesta seks itu sama dengan perjamuan kawin. Dari mana saya tahu? Lihat, perjamuan artinya apa? Perjamuan KBBI. Ya, kita lihat KBBI ini. Saya akan tunjukkan di dalam surganya orang Kristen itu ada pesta seks. Itu secara literal ya. Kalau di dalam Al-Quran tidak. Kena Ripa, sabar dulu ya. Kena tombak. Karena terlalu vulgar itu. Jadi ya. Saya teruskan dulu ya bahwa kalau statement Ustadz itu itu penafsiran yang berlebihan. Tapi kami umat Islam paham kok. Karena di dalam orang Islam itu yang mati syahid, mati dalam perjuangan membela agamanya, menjaga kemaluannya di muka bumi itu, ya insya Allah akan dijanjikan bidadari. Tapi nggak ada yang pesta. Pesta itu konotasinya adalah sesuatu perbuatan yang tidak baik. Di sana memang kami diberikan pasangan, tapi tentu yang sah. Janji Allah itu kepada orang yang menjaga kemaluannya di muka bumi. Itu intinya di sana. Nah, kalau dikomparasi dengan di Bible Anda itu lebih parah begitu. Di Matius 21:31 tadi Rifa mau ke sana, sama Wahyu 19 nomor 7. Di sana itu ada perkawinan anak domba. Pengantinnya sudah siap. Entar dulu Mbak, satu lagi. Ya, Rifa datang, silakan dilanjut. Di sana itu di surga Anda itu yang mendahului Anda masuk kerajaan surga itu adalah pemungut cukai dan perempuan sundal. Mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan. Silakan Uni dilanjut lagi. 5 akun aku hari ini ditombak Ansip Romawi. Oke. Sekejap. Bentar. Boleh saya? Oke. Saya kasih kamu menggunakan bahasa Indonesia ya. Kita lihat di sini. Vulgar makanya ngomongnya itu kayak nanti kena lagi dia masalah pesta-pesta apa gitu loh. Udah kurang gitu. Enggak. Kan di bawah kan orang Kristen sibuk mengatakan bahwa surga kita surga yang seperti itu. Saya katakan itu tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Siapapun ulamanya ketika dia mengutip sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada di hadis, kami wajib boleh untuk membuang perkataan tersebut. Nah, kalau kita lihat justru ada kata pesta SKS itu justru tertulis dengan indahnya dalam Bible. Nih, kita lihat nih. Ya. Perjamuan itu dalam KBBI adalah pesta makan. Ya. Nah, saya lihat nih. Saya mau kita itu nggak tahu tuh menurut. Iya, yang tahu diam dulu. Yang nggak tahu saya kasih tahu yang tidak tahu. Ya. Ya, yang minta naik, hati-hati ya teman-teman. Saya sebagai yang host punya Komal, tahu komentar-komentar yang naik itu, yang minta permintaan tahu. Jadi yang kristal itu saya naikkan. Ya, dulu ya. Lanjut. Ya. Kalau menurut nggak bisa. Udah cukup.
Kita mau lihat ini apa arti perjamuan dulu. Perjamuan apa? Bentar. Itu dulu ya. Satu-satu kita kata per kata ini. Ya kita pakai bentar Bang Andi. Dan aku nih. Kita lihat ya. Kita lihat perjamuan ntar. Nah. Ya kita lihat. Lihat ya di sini ya. Jamu-jamu, berjamu, menjamu, menjamukan, jamuan, perjamuan. Ya. Nah, perhidangan antara waktu makan siang dan makan malam, pertemuan makan minum atau pesta. Lihat ya. Perjamuan ini salah satu artinya apa? Kata apa di sini? Salah satu artinya adalah pesta. Ya. Nah, itu satu. Sekarang kita lihat kawin. Kita pakai data, pakai kata per kata. Kalau kalian mau tuntut saya kata per kata, saya boleh. Saya minta nanti pesta SKS dalam Al-Quran dan dalam hadis saya. Nah, kawin apa? Kawin membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah dan melakukan hubungan kelamin. Nih, sekarang kita lihat nih, yang ada perjamuan kawin di mana? Ada nggak di kitab kalian? Wahyu pasal 19 nomor 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Nih. Ya, jadi kalau seandainya mau bahas literlek yang ada pesta SKS itu di kitab kalian adanya. Perjamuan sama dengan pesta, kawin artinya berkelamin, artinya ada perjamuan SKS. Di kitab kalian secara tertulis ada pesta SKS, ya. Oke, tapi maaf tadi kan saya tanya pasal Islam, tapi kamu mau minta ayat. Oke, boleh jelaskan tentang ayat ini kejap ya? Ayat mana? Ingat ya, jadi kalau kalian membahas ada pesta SKS itu tertulis indah di kitab kalian secara literlek, tertulis. Mau kalian bilang tafsirnya apalah nanti ya kan. Sementara tidak ada kata pesta SKS dalam Al-Quran ataupun dalam hadis saya. Kalau ada tunjukkan, yang banyak cerita. Oke, surat berapa? Surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah. 36. Surah Al-Waqiah ayat 35 hingga 36. 35.